Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Tidak ada seorang pun yang akan menyangkal kekuatan tak terkalahkan Li Qiye, namun karena usianya yang masih muda dan tingkat penguatnya yang terbatas, perjalanannya masih panjang sebelum menantang Virtuous Paragon. Semua orang merasa bersaing dengan satu leluhur saja sudah berat, apalagi tiga leluhur sekaligus. Ini sungguh mustahil. Banyak spekulasi bermunculan, beberapa menunggu keajaiban sementara yang lain berdoa agar Li Qiye akan mati secara menyewakan bagi ketiga leluhurnya. Bagi para pecinta muda, Li Qiye sangat menantang surga sehingga jika dia terus hidup, generasi muda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit. Betapapun hebatnya mereka, kehendak surga tidak diperuntukkan bagi mereka. Mereka juga tahu bahwa tidak ada generasi muda yang bisa membunuh Li Qiye, jadi mereka harus bergantung pada generasi sebelumnya, seperti nenek moyang ini. Li Qiye menyaksikan pendekatan hati-hati dari leluhur ketiga dan mencatat, cepat, jangan buang waktuku. Setidaknya, di mata leluhur ketiga, ekspresi dan sikapnya jelas-jelas menunjukkan rasa tidak hormat. Mereka adalah paragon berbudi luhur, orang-orang yang menanamkan rasa takut pada semua orang yang melihatnya, bahkan keturunan dari keturunan kaisar pun tidak kecuali. Tetapi pada saat ini, sikap santai Li Qiye seolah-olah dia tidak menaruh perhatian pada mereka, dan mereka tidak dapat menerima. Mereka terbang ke udara, menolak untuk percaya pada hal yang mustahil, bahwa Li Qiye sangat menantang surga sampai dia bisa mengalahkan mereka bertiga sendirian. Mereka memilih posisi yang paling menguntungkan untuk menyerang dan berteriak, bunuh. Serangan mereka begitu dahsyat hingga menyebabkan Grand Dao hancur dan bintang-bintang berjatuhan. Aura yang begitu menakutkan menimbulkan kengerian pada penontonnya. Yang lebih lemah tidak bisa berbuat apa-apa selain berbaring di tanah tanpa bisa berdiri kembali. Serangan dari satu Virtuous Paragon sudah sangat mengerikan, jadi tidak perlu dikatakan lagi apa yang terjadi jika ada tiga Virtuous Paragon. Bahkan Raja Surgawi yang paling kuat pun akan menjadi abu, apalagi orang muda seperti Li Qiye. Hati Daois Bao Gui dan para tetua lainnya melompat keluar dari tulang rusuk mereka setelah melihat serangan gencar ini. Mereka sangat menyesal dan berpikir bahwa Li Qiye seharusnya tidak ceroboh seperti ini. Jika mereka mengetahui bahwa inilah akibatnya, maka mereka akan menghentikan musuh-musuhnya sebagai penggantinya. Menabrak. Namun, suara cipratan terdengar saat ini. Tepat sebelum serangan ini dapat menghancurkan Li Qiye dan mengubahnya menjadi abu, seekor ikan mas besar tiba-tiba melompat. Tidak ada yang tahu dari mana ikan mas ini berasal karena kolam di depan mereka tidak dapat menampung ikan mas sebesar itu. Hanya lautan yang bisa menampung binatang sebesar itu. Sepertinya ikan mas ini melompat keluar dari dunia lain. Ia segera berusaha menelan tiga Virtuous Paragon dari Titanic Crescent Sacred Ground. Pada detik ini, leluhur ketiga panik dan ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari rahangnya yang besar dan ditelan seperti mangsa. Tidak, teriakan enggan mereka menggema dari dalam mulut ikan mas. Sayangnya, mereka bahkan tidak sempat merasa menyesal. Ikan mas tidak puas setelah menelan ketiga leluhur dari keturunan kaisar. Sungguh menyedihkan nasib mati tanpa kuburan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang mengira ikan mas besar akan keluar, tetapi mereka bahkan lebih terkejut lagi karena ikan itu menelan tiga orang yang setara dengan tiga lalat kecil. Itu ikan mas intan. Seseorang menjadi tenang dan berteriak. Kemudian, kemacetan itu jauh untuk menjaga jarak, tidak ada yang berani mendekat. Ikan mas intan. Kelompok Daois Bao Gui juga ketakutan. Meskipun mereka mengejarnya sebelumnya penuh ketakutan, kelompok Daois Bao Gui, tentu saja, benar-benar pucat karena mereka mengejar ikan mas di seluruh alam air untuk waktu yang lama. Selama berada di dalam, mereka belum pernah melihatnya menyerang siapapun karena sifatnya yang sangat lembut dan tidak mau mengambil inisiatif untuk menyerang. Kecepatannya juga sangat cepat, jauh lebih cepat dari Raja Surgawi. Terlebih lagi, mereka tidak menyangka akan menjadi kuat hingga mampu menelan tiga leluhur dengan begitu mudah. Betapa menakutkannya hal ini. Jika mereka tahu bahwa itu berbahaya, mereka tidak akan cukup berani untuk mengejarnya.
Coba pikirkan, siapa yang berani mengejar keberadaan yang bisa membunuh 3 paragon? Jika dia menjadi kesal, maka dia akan menelan seluruh kelompok. Mereka yang sebelumnya berniat menyerangnya kini bermandikan keringat dingin. Untungnya, mereka tidak berhasil mengejarnya atau akibat yang ditimbulkan nenek moyang ketiga akan terulang pada mereka. Tidak, penguasa suci dari Camp Titanic Crescent berteriak sedih. Wajahnya seputih kertas. Dia berpikir jika leluhur ketiga muncul, mereka akan mampu mengambil kembali lonceng gunung tersebut. Bagaimana dia bisa tahu bahwa mereka tidak hanya akan gagal, tetapi mereka juga akan menjadi makanan bagi ikan mas intan. Tanah suci menderita kerugian besar setelah kegagalan mereka. Siapa yang tidak tahu trik lama untuk memancing orang dengan kata-kata? Kata Li Qiye sambil tersenyum setelah melihat ikan mas intan ditelan para leluhur. Dia perlahan melanjutkan, jika kamu ingin aku melompat ke dalam perangkapmu, maka aku akan menggali satu untukmu juga. Kita lihat saja siapa yang akan mati di dalam lubang. Kata-kata lambat Li Qiye menyebabkan semua orang merasakan sensasi dingin. Nenek moyang ketiga tersebut ingin memanggil Li Qiye dengan pujian, namun Li Qiye juga melakukan hal yang sama. Akhirnya para leluhur menguburkannya dan hanya melompat ke dalam perangkapnya. Seperti yang dikatakan Li Qiye, dia masih bisa bertarung 1 lawan 3 tanpa mengangkat 1 jari pun. Bocah ini tidak akan melakukan apapun sejak awal. Karakter hebat dari ras hantu generasi sebelumnya berbicara sambil gemetar. Yang membingungkan semua orang adalah bagaimana Li Qiye berhasil mengendalikan Diamond Cup. Hanya Lan Yunzu yang mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Guyuran. Saat semua orang masih ketakutan, suara percikan yang jelas muncul. Pusaran air di tengah kolam sedang surut. Ikan air dan penyu yang membawa tablet itu perlahan berenang kembali ke tengah untuk kembali ke sarangnya. Guyuran. Pusaran air menjadi semakin kecil saat ikan mas intan mengaum dengan tangisan seperti naga. Li Qiye menggosok kepalanya dan berkata, pergilah, kamu tidak akan bisa kembali jika itu ditutup. Ikan mas intan tidak ingin pergi dan terus menggosok tangan Li Qiye, namun akhirnya ia melompat kembali ke dalam kolam. Dengan cipratan keras, ia menghilang di depan mata semua orang. Sulit dipercaya bahwa kolam kecil itu bisa menampung ikan mas intan yang sangat besar, tapi mungkin tidak terlalu aneh karena setiap langkah adalah satu dunia di kolam ini. Menabrak, pusaran air itu berputar-putar dengan riak-riak dan akhirnya seolah menghilang olah belum pernah ada sama sekali. Tidak, seseorang tidak mau berteriak, tapi dia tidak berdaya dan hanya bisa menghilang. Kelompok tersebut juga menyadari bahwa kekayaan besar tersebut kini telah hilang. Banyak yang merasa tidak bahagia karena mereka menghabiskan begitu banyak waktu di sini tanpa hasil. Mereka menginginkan kekayaan besar tetapi tidak dapat menyambut apapun. Lan Yunzu, sendirian, memperoleh panen terbesar, bunga era malam yang unik. Setidaknya, orang luar sepertinya berpikir demikian. Mereka tidak seberuntung dia karena tidak ada cara untuk memasuki kolam. Kolam terkutuk, lebih baik tinggalkan tempat menyeramkan ini. Banyak orang yang menyerah dan mulai mengumpat sebelum pergi. Meskipun mereka tahu ada harta karun di dalamnya, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menonton sambil menghela nafas kecewa. Apa yang bisa mereka lakukan karena mereka bahkan tidak bisa mengambil 60 langkah, apalagi 100 langkah. Ada yang mampu mengambil 100 langkah, seperti Tian Lunhui misalnya. Namun, dia berasal dari kerajaan kuno segala era sehingga harta karun tidak begitu menggodanya. Kecuali jika itu adalah ciptaan besar dari legenda, Tian Lunhui tidak akan bergerak. Beberapa masih mencoba bertahan untuk menguji keberuntungan mereka, namun sebagian besar berangkat ke tempat lain di alam air sementara banyak pula yang meninggalkannya sama sekali. Ini karena harta karun terbaik di alam air telah diambil oleh Sungai Seribu Ikan Mas dan harta karun lainnya sulit diperoleh, jadi sebaiknya mereka menguji keberuntungan mereka di tempat lain. Sudah waktunya untuk pergi, Li Qiye berkata sambil melompat ke atas ikan mas besar itu. Daois Bao Gui memerintahkan ikan mas itu membawa kelompok sekte sungai ke langit, meninggalkan kolam. Ia terbang sangat cepat di atas lautan luas. Bangsawan muda, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Daois Bao Gui. Kalian mendapat panen yang bagus kali ini, dan makam perdana yang tidak menyenangkan akan segera ditutup. Li Qiye berkata, tinggalkan kubur dan kembali ke Sungai Seribu Ikan Mas.
Bagaimana dengan bangsawan muda? Sang Tao bertanya, bagaimana kalau kita menunggu di sini dan menunggu penutupan kubur? Mungkin Anda akan membutuhkan bantuan kami di masa depan. Li Qiye menambahkan matanya sambil menatap cakrawala jauh dan berkata, tidak, kalian tidak akan bisa membantu karena saya berencana pergi ke pemakaman surgawi. Pemakaman surgawi, bagaimana kalau aku ikut denganmu? Lan Yunzu dengan cepat berkata, tidak, aku tidak bisa mengajakmu. Aku akan menempuh jalan kematian sehingga kamu tidak bisa datang, aku harus pergi sendiri. Jalan kematian di pemakaman surgawi. Setelah mendengar ini, bukan hanya Lan Yunzu, tetapi sang Daois dan semua tetua menjadi ketakutan. Lan Yunzu mengira dia salah mendengar dan mencoba mengklarifikasi, kamu benar-benar ingin menempuh jalan kematian. Itu, bunuh diri. Ya, saya harus pergi ke jalan kematian. Li Qiye dengan serius menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Ekspresi kelompok itu sangat berubah, dan sang Daois berkata dengan cemas, bangsawan muda, yang kamu bicarakan adalah jalan kematian, sulit untuk tetap hidup. Jika Anda ingin berlatih atau mencari rejeki yang besar, maka pilihlah jalan hidup. Paling tidak, ada peluang untuk keluar dari hidup-hidup meski hanya 10%. Sebaliknya, jalan kematian mustahil untuk dijalani. Tidak ada yang akan keluar dari situ. Itu benar. Bangsawan muda, pilih saja jalan kehidupan, jangan pergi ke jalan kematian. Tetua tinggi sekte sungai lainnya menasihati, masih ada peluang untuk keluar dari jalur kehidupan, tetapi yang lain tidak ada harapan. Pemakaman surgawi terletak di alam bumi, dan beberapa orang menyebutnya sebagai pusat dari seluruh alam. Ketika seseorang dengan prime Ominouski masuk, mereka bisa menukarnya di sana dengan banyak uang. Ada dua pintu masuk, yang satu adalah jalan kehidupan dan yang lainnya adalah jalan kematian. Meskipun jalur pertama disebut jalur kehidupan, jalur ini juga sangat berbahaya karena hanya 10% yang dapat bertahan hidup. Meski begitu, banyak ahli dan jenius yang masih mencoba menempuh jalan ini. Selain mencari kekayaan besar dan metode mitos kehidupan abadi, tempat ini juga merupakan tempat yang bagus untuk berlatih. Tapi mengenai jalan kematian, tidak ada seorang pun yang kembali hidup. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya karena menutupi aura kematian sepanjang tahun. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah sarang penampakan jahat, dan siapapun yang lewat akan dibunuh. Selama jutaan tahun, banyak yang tidak percaya pada teori seperti itu, sehingga mereka masuk dan tidak pernah keluar lagi, termasuk beberapa keberadaan yang tak terpecahkan. Jangan mencoba peruntunganmu dengan jalur kematian, itu hanya zona mati. Yang Mulia sangat khawatir ketika dia berkata, ada rumor bahwa seseorang dengan gelar God King telah masuk, tetapi dia juga tidak pernah keluar. Saya tahu, jalan kematian tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Li Qiye dengan tenang berkata, tetapi saya harus masuk karena ada urusan yang belum selesai. Selain itu, ini hanya jalan kematian bagi orang lain, saya akan keluar dari hidup-hidup, jangan khawatir. Kelompok Daois Bao Gui memperhatikan bahwa Li Qiye bertekad dan tidak mau mendengarkan nasihat apapun, sehingga mereka menghela nafas tanpa henti. Mereka hanya bisa meminta untuk berhati-hati karena mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku akan pergi bersamamu, Lan Yunzu berbicara sambil berdiri di sana. Tidak, aku tidak bisa membawamu ke jalan kematian karena hanya aku yang bisa masuk. Li Qiye berkata sambil menenangkan kepalanya. Jangan khawatir. Aku tidak akan menempuh jalan kematian bersamamu, hanya ke alam bumi dan pemakaman surgawi. Anda bisa pergi sendiri selama sisa perjalanan. Lan Yunzu sambil bercanda mengedipkan matanya dan melanjutkan, ditambah lagi, tidak melihat pusat alam bumi ketika aku sudah berada di kuburan perdana yang tidak menyenangkan akan sangat mengerikan. Saya ingin memperluas wawasan saya. Li Qiye memandangnya sebentar lalu mengangguk setuju. Keduanya kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok Daois sebelum memasuki portal. Sang Tao kemudian meninggalkan kubur sementara Li Qiye dan Lan Yunzu diam-diam pergi ke alam bumi. Begitu mereka tiba, Lan Yunzu berdiri di sana dan melihat sekeliling. Di depannya ada pemandangan luas dengan aroma tanah yang menyengat. Tempat ini sangat kering, namun, seluruhnya juga tertutup oleh lapisan kabut yang sepertinya tidak menghilang sama sekali di langit. Itu terdiri dari medan yang luas dengan pegunungan yang berbukit-bukit. Ada sebuah tablet kuburan di tengah tanah.
Kuburan yang tak terhitung jumlahnya ada di tempat ini, beberapa tampak sangat rendah hati, beberapa bahkan lebih besar dari gunung, dan beberapa berdiri dengan bangga di samping langit. Salah satunya bertahan secara misterius di langit yang tinggi sementara yang lain tergantung di tengah-tengah dua pembuluh darah besar. Salah satunya berada di tengah sungai yang airnya mengalir dan masuk ke dalamnya. Singkatnya, ada berbagai jenis kuburan aneh. Jika seseorang dapat membayangkan peti mati dengan desain tertentu, maka mereka dapat berlokasi di alam bumi. Seolah-olah semua kuburan di 9 dunia ada di sini. Meskipun desainnya berbeda-beda, semuanya memiliki satu kesamaan. Semuanya memiliki nisan tanpa terukir kata-kata apapun di atasnya, itu hanyalah loh kubur kosong. Oleh karena itu, tidak ada yang mengetahui kuburan siapa yang dikuburkan atau dari zaman mana kuburan tersebut berasal. Lan Yunzu sangat terkejut melihat begitu banyak kuburan, berapa banyak orang yang dimakamkan di sini. Dia menarik napas dalam-dalam dan merenung, mungkinkah ini akumulasi jutaan tahun? Atau apakah mereka semua dikuburkan pada waktu yang sama? Tidak ada yang tahu penjelasannya. Setidaknya, sejak ras hantu menemukan tempat ini, sudah ada jutaan kuburan di sini. Mungkin mereka dimakamkan di sini sejak beberapa masa lalu, atau mungkin dari zaman yang lebih kuno. Sesuatu terjadi sehingga banyak sekali keberadaan yang terkubur di sini. Li Qiye menjawab setelah dia melihat ke kuburan. Era di sini yang dimaksud dengan zaman kuno ini. Lan Yunzu bertanya lebih lanjut. Li Qiye terkekeh sebagai tanggapan, sulit untuk mengetahuinya, tapi yang paling tidak, ini terjadi sebelum era Desolate, sebuah era yang tidak kita ketahui. Rumor mengatakan bahwa sebelum ada yang mengetahui apapun, alam bumi telah mengubur jutaan kuburan di sini, di makam utama yang tidak menyenangkan, tapi tidak ada orang lain yang bisa membangun kuburan di sini di masa depan. Jutaan kuburan ini selalu menjadi misteri. Tidak ada yang tahu kapan atau bagaimana hal itu terjadi. Jika mereka semua dikuburkan bersama dalam satu era, lalu apa yang menyebabkan begitu banyak penguburan sekaligus? Coba pikirkan, tidak ada orang yang bisa dikuburkan di sini yang merupakan karakter tanpa nama, jadi harus ada catatan tentang mereka. Namun, tidak ada catatan tertulis tentang kuburan di kuburan perdana yang tidak menyenangkan ini. Karakter seperti apa yang dikuburkan di sini? Lan Yunzu bertanya sambil bertanya-tanya. Saya khawatir tidak ada yang bisa memberi Anda jawaban untuk pertanyaan ini juga. Li Qiye tersenyum dan berkata sambil menenangkan kepalanya, tetapi ada satu hal yang pasti. Siapapun yang dimakamkan di sini sungguh menakjubkan ketika mereka masih hidup. Hal ini tidak hanya didasarkan pada kenyataan bahwa ada kekayaan besar di dalam kuburan mereka, tetapi karena terdapat batas perlindungan yang besar untuk masing-masing kuburan. Tak seorang pun kecuali tokoh-tokoh hebat yang akan menikmati hak istimewa seperti itu. Li Qiye benar, ada jutaan kuburan di sini, tapi masing-masing kuburan merupakan tempat yang cukup mengerikan untuk membawa orang menuju kehancuran. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan pertahanan yang kuat seolah-olah ada raja abadi yang diam-diam mengawasi setiap kuburan. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menggali kuburan tersebut. Ada juga bahaya lain di dalam kuburan ini, termasuk mayat dan mumi penjaga. Legenda menyatakan bahwa mayat dan mumi ini semuanya adalah ahli yang menentang surga ketika mereka masih hidup. Kemudian, mereka gagal dalam menyerang kuburan tersebut dan meninggal secara mengenaskan di sini. Mereka kemudian mempengaruhi aura kematian dan menjadi boneka penjaga. Meski sangat berbahaya bagi para kekhawatiran, alam bumi adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, mereka tidak hanya dapat berlatih di sini, mereka juga dapat memperoleh kekayaan. Dengan kekuatan dan kepercayaan diri serta kemampuan mengalahkan monster ganas yang melindungi kuburan tersebut, orang dapat memasuki kuburan tersebut. Jika beruntung, mereka bisa berjalan di jalan lurus tanpa menemui bahaya apapun dan mendapatkan sesuatu yang menakjubkan di dalamnya. Namun terkadang, berada di dalam kuburan akan sangat berbahaya. Makhluk mengerikan seperti hantu mungkin juga terkubur di dalamnya. Lebih dari 80% dari mereka yang memasuki kuburan ini akan mati, tetapi jika mereka berhasil kembali hidup, mereka akan mendapat pahala yang besar. Oleh karena itu, tak terhitung jumlahnya yang luar biasa, terutama para jenius, yang dengan senang hati memberikan kesempatan pada alam bumi yang mengancam.
Apa yang lebih menggiurkan daripada tempat latihan yang penuh dengan harta karun? Para jenius yang percaya diri pasti akan memilih tempat ini untuk berlatih. Setelah melihat ekspresi tercengang Lan Yunzu, Li Qiye tersenyum dan berkata sambil melihat ke kuburan, "Ayo, kamu tidak akan bisa memecahkan misteri di sini. Tidak ada yang tahu siapa yang dimakamkan di sini dan kapan. Bagaimana dengan Paman?" Lan Yunzu menatapnya dan bertanya, "Jangan bilang Paman tidak tahu satu atau dua hal tentang ini. Anda telah membaca begitu banyak buku dan mengetahui banyak hal di dunia ini, jadi mungkinkah ada rahasia yang tidak Anda ketahui, seseorang yang mengetahui segalanya dan tidak bisa melakukan apa-apa?" Li Qiye hanya menanggapinya dengan terkekeh dan menjentikkan keningnya sebelum berkata, "Nak, jangan bermimpi untuk menghasutku. Jika saya bilang saya tidak tahu, maka saya tidak tahu." Lan Yunzu hanya dengan marah memamerkannya dengan sikap menawan dan ceria, menunjukkan kecantikan yang mampu membuat orang lain takjub. Li Qiye membawa Lan Yunzu lebih dalam ke dalam. Mereka tidak datang ke sini untuk mencari keuntungan di dalam kuburan, jadi mereka hanya lewat beberapa saat sambil langsung menuju pemakaman surgawi. Setelah melewati beberapa keuntungan, dia bertanya, "Tidakkah Paman ingin melihat beberapa kuburan yang tidak menyenangkan ini? Legenda menyatakan bahwa ada beberapa mumi yang sangat sulit dipercaya di dalamnya. Beberapa bahkan mengatakan bahwa beberapa dari mereka berada di level kaisar abadi. Apakah kamu tidak ingin memperluas wawasanmu?" Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kali ini, kami tidak datang ke sini untuk mencari harta karun. Kami membuang terlalu banyak waktu di alam lain sehingga kami tidak bisa pergi ke kuburan lain. Itu hanya kamu, bukan kami." Lan Yunzu menatap satu mata dan melanjutkan, "Jika kamu tidak berada di sini untuk kuburan, lalu mengapa kamu pergi ke jalan kematian? Jika Anda tahu bahwa itu adalah bunuh diri, lalu mengapa Anda masih harus mencapainya?" Lan Yunzu tidak ingin dia pergi ke sana karena itu adalah tempat yang mengerikan dan pasti akan mengalami malapetaka. Selama jutaan tahun, bahkan para God King pun telah mati di dalam karena mereka tidak mempercayai cerita tersebut. Lan Yunzu percaya bahwa Li Qiye bisa keluar dari hidup-hidup dengan menciptakan keajaiban, tapi masalah ini masih terlalu berisiko. Sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Li Qiye memandangnya dan memahami pikirannya, jadi dia tersenyum dan berkata, "Jangan hentikan aku tidak mampu untuk tidak pergi ke sana. Saya membutuhkan tantangan untuk menerobos." "Tantangan? Terobosan?" Lan Yunzu bertanya, "Apakah tantanganmu belum cukup? Mengalahkan di Zuo dan mencapai 12 istana tidaklah cukup. Memiliki 12 istana merupakan pencapaian paling cemerlang sejak dahulu kala. Seperti yang Anda katakan, hanya Kaisar Abadi Jiao Heng yang memperoleh 12 istana, jadi pencapaian Anda berada pada level yang sama dengan Kaisar. Kamu benar, tapi itu belum cukup karena ini belum menjadi batasanku. Saya perlu mengambil satu langkah lebih jauh melampaui batas dan mengalahkan semua orang sebelum saya, bahkan yang tidak diketahui." Kata-kata yang mendominasi seperti itu tidak terdengar arogan dari Li Qiye. Sebaliknya, itu agak alami. Lan Yunzu hanya menghela nafas. Orang lain akan puas dengan 12 istana dan mengalahkan seorang jenius nomor satu seperti di Zuo, pencapaian apa yang lebih besar dari ini? Namun, dia tahu bahwa jika Li Qiye merasa puas, maka dia bukan lagi Li Qiye, bukan lagi orang yang menciptakan keajaiban. Dia merasa bahwa Kaisar Abadi adalah puncak terakhir bagi orang lain, tetapi bagi Li Qiye, mungkin Kaisar Abadi hanyalah permulaan. Ini adalah Li Qiye, makhluk unik sepanjang masa. Namun, dia tidak menyerah dan berkata, "Bahkan jika kamu ingin menerobos, kamu tidak boleh bunuh diri hingga menempuh jalan kematian." Li Qiye menahannya dan berkata, "Tidak. Saya harus menempuh jalan kematian untuk bisa menerobos. Itu adalah salah satu dari dua tujuan saya sebelum memasuki kubur. Apakah tidak ada pilihan lain?" Lan Yunzu dengan penasaran bertanya, "Apa yang istimewa dari jalan kematian?" Petik 2. Kamu benar. Li Qiye mengangguk dan berkata, "Ada satu hal di dalam jalan kematian, dan saya memerlukannya untuk dibor. Hanya benda itu yang bisa membantuku." Dia melanjutkan dengan lebih banyak pertanyaan, "Ada apa? Apakah ini seperti dunia yang berbeda? Sesuatu seperti rahasia di antara rahasia seperti sarang kayu atau taman menampilkan yang hilang?"
Atau apakah itu seperti bintang hitam di lautan surga di alam air? Li Qiye menjawab dengan tegas, semua salah. Saya akan memberi tahu Anda bahwa rahasia di antara rahasia-rahasia di dalam alam bumi bukanlah terletak pada jalan kematian, melainkan pada jalan kehidupan. Jika Anda menginginkan cara untuk hidup kekal, maka pergilah ke jalan kehidupan. Jika Anda sangat beruntung, mungkin Anda akan bertemu dengan rahasia dunia legendaris. Lan Yunzu dengan lembut menghela nafas. Dia tahu bahwa Li Qiye telah mengambil keputusan dan tidak mau mendengarkan. Meski begitu, dia tetap tidak ingin dia pergi. Li Qiye dengan lembut mengacak-acak rambutnya dan berkata, baiklah, gadis kecil. Jangan khawatirkan saya yakin bisa menjalani hidup-hidup. Siapa saya? Saya Li Qiye. Bahkan jalan kematian tidak akan mampu merenggut nyawaku. Dia menyinarinya saat dia menjawab, saya tentu berharap demikian. Jika kamu mati di sini, aku tidak akan repot-repot mengambil mayatmu agar bisa membusuk di alam liar. Apa yang bisa dia lakukan ketika Li Qiye sudah menentukan pilihannya? Li Qiye, di sisi lain, hanya tersenyum sambil melihat ekspresinya tanpa membalas apapun. Pemakaman surgawi juga disebut dataran tengah alam bumi. Pintu masuknya berupa semacam baskom, dari tempat yang lebih tinggi, orang akan melihat pemakaman surgawi sebagai mausolem besar yang diselimuti kabut. Cekungan tersebut didekorasi dengan kerikil batu yang mengarah ke sebuah monumen yang menjulang tinggi hingga ke langit. Itu sangat mirip dengan tablet Prime Ominous Grave, sebuah objek tanpa rune apapun. Jika seseorang menggunakan kunci tersebut untuk menukarkan kekayaan di depan monumen ini, maka mungkin seseorang dapat memperoleh harta karun yang tak tertandingi. Di sisi kuburan ada dua jurang maut, dan di atasnya ada dua jalan kecil. Yang satu adalah jalan kematian dan yang lainnya adalah jalan kehidupan. Kedua jalan ini menuju ke pekarangan. Selama jutaan tahun sekarang, banyak sekali ahli yang telah memasuki kedua jalur tersebut. Sangat sedikit yang meninggalkan jalan kehidupan hidup-hidup sementara satu-satunya rumor tentang jalan kematian adalah bahwa begitu seseorang memasukinya, tidak akan ada jalan keluar. Orang terakhir yang berhasil keluar dari jalur kehidupan adalah Di Zuo. Tidak lama kemudian, dia memasukinya untuk latihan mandiri. Sayangnya, karena kematian Phoenix Maiden, dia menyerah untuk menyusup lebih jauh ke dalam kuburan. Orang lain yang meninggalkan jalan kehidupan tetap hidup adalah Kaisar Abadi Di Yu yang terkenal. Di usia muda, dia pernah memasuki jalan kehidupan, dan orang-orang percaya bahwa dia berhasil melewati semua cobaan. Namun tentu saja, ada juga spekulasi yang mengatakan bahwa dia tidak berhasil mencapai akhir. Spekulasi ini tidaklah penting, yang terpenting adalah dia telah memperoleh kekayaan yang sangat besar di jalan kehidupan yang mungkin merupakan jalan menuju kehidupan abadi. Oleh karena itu, para jenius dan leluhur yang hampir mati semuanya datang ke jalan kehidupan untuk mencoba keuntungan. Singkatnya, apakah itu untuk pelatihan atau untuk metode kehidupan abadi, mereka yang berani menempuh jalan kehidupan semuanya adalah karakter yang luar biasa. Tak perlu dikatakan lagi, mereka berhasil kembali hidup-hidup bahkan lebih luar biasa. Pada saat ini, Li Qiye dan Lan Yunzu sedang berdiri di puncak tinggi di luar lembah sambil menatap pemakaman surgawi di jarak jauh. Melihat dua jalan kecil di atas jurang membuat Lan Yunzu terengah-engah. Menyebut tempat ini sebagai lokasi paling berbahaya di dunia tidaklah cukup untuk menggambarkan betapa berbahayanya tempat ini. Namun, pemakaman surgawi memiliki satu perbedaan yang mencolok dibandingkan sebelumnya. Di atas tablet besar di pintu masuk ada sebuah pulau terapung yang menutupi seluruh kuburan. Ini adalah pulau yang sama yang muncul di laut sehingga banyak orang ingin menjelajahinya. Pulau mitos yang hilang itu masih diselimuti kabut, tapi ukurannya jauh lebih tipis dari sebelumnya. Seolah-olah kabut akan hilang sepenuhnya setelah beberapa saat. Pulau mitos yang hilang. Li Qiye melihatnya sambil melihatnya. Lan Yunzu juga menatap daratan lalu kembali ke Li Qiye, yang berdiri di sana, dan bertanya, ini adalah tujuanmu yang lain untuk datang ke tempat ini, kan? Kembali ke Kepulauan Seribu, dia mengikuti dan melihat apa yang dia lakukan sebelum berangkat nanti. Meskipun dia tidak melihat pulau itu muncul di luar dengan matanya sendiri, dia menduga pulau itu muncul bukan tanpa alasan dan pasti ada ringkasannya dengan Li Qiye. Setelah menghilang, dia segera pergi ke makam utama yang tidak menyenangkan, jadi dia tahu bahwa dia sengaja datang ke sini untuk itu.
Ya, saya membutuhkan pulau ini, Li Qiye berkata dan mengangguk. Dia menatap kabut yang melingkari pulau itu dan melanjutkan, sepertinya kabut akan menghilang sebelum kuburan ditutup. Ini berarti saya harus melakukan perjalanan ke sana. Lan Yunzu merasa aneh karena dia terlalu menekan pulau ini, jadi dia bertanya, apa yang dimiliki pulau itu? Pengobatan abadi sejati, harta karun yang tak terpecahkan, kitab suci tertinggi, atau binatang mitos. Ada banyak legenda seputar pulau itu. Beberapa orang bersumpah bahwa mereka melihat seekor naga emas melayang di langit bersama burung Phoenix Dewa. Adegan itu sangat nyata dan bukan sekedar ilusi. Oleh karena itu, orang-orang berspekulasi bahwa pulau itu mungkin adalah tempat tinggal binatang dewa seperti naga dan burung Phoenix yang hilang. Semuanya salah. Li Qiye bertanya sambil menatap, jika ada satu hal di pulau itu, maka itu adalah keberadaan yang menakutkan dan sangat menakutkan. Betapa menakutkannya, Lan Yunzu terkejut setelah melihat ekspresi Li Qiye. Sampai batas yang tak terlukiskan. Itu adalah pembawa kehancuran dan pembunuh para dewa dan makhluk abadi. Itu bukan senjata tapi jauh lebih kuat dari senjata lainnya. Jantung Lan Yunzu berdebar kencang. Eksistensi seperti apa yang layak untuk dideskripsikan ini? Mungkinkah ada sesuatu yang mampu membunuh dewa dan makhluk abadi di dunia ini? Baiklah, nak, kamu tidak bisa menghabiskan waktu selamanya untuk mengirim suamimu pergi. Li Qiye memberitahu Lan Yunzu, ini cukup jauh, aku akan masuk sekarang. Waktu akan habis jika Anda terlambat, semuanya akan sia-sia jika kuburnya ditutup. 1. Ungkapan khusus ini agak sulit dan memiliki arti ganda juga. Bisa berupa pengutusan penguasa-penguasa ke medan perang dalam bentuk upacara, atau bisa juga seorang istri yang menyuruh suaminya pergi. Saya percaya suami adalah apa yang ingin dikatakan Li Qiye di sini, tapi perlu diingat bahwa kata tertentu bisa berupa penguasa atau suami. Lan Yunzu menatapnya dan ingin mengatakan sesuatu saat bibirnya sedikit terbuka. Ada banyak kata yang ingin dia ucapkan, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia tiba-tiba memeluk dan memberi ciuman, mencium polos namun berani dengan ketegasan. Penuh. Li Qiye mengangkat dagunya dan membalas ciuman bibir manisnya, merasakan lidah lembutnya. Keduanya sangat memuja satu sama lain sebelum berpisah lama kemudian. Dia mengemudikannya sambil sedikit kehabisan nafas. Sambil melihat dengan mata basah, dia berkata, aku akan menunggumu kembali, jangan mati di sana. Li Qiye tersenyum dan dengan lembut menenangkan pipinya, jangan khawatir, bahkan Raja Neraka pun tidak akan bisa mengambil nyawaku. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Lan Yunzu terus menatap sosoknya yang pergi dan menarik napas dalam-dalam. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berdoa agar dia kembali dengan selamat. Li Qiye turun dari puncak yang tinggi menuju cekungan untuk memasuki kuburan. Saat ini, dia bukan satu-satunya karena banyak orang yang ingin masuk. Beberapa berada di sana untuk menyaksikan kegembiraan dan melihat pemakaman legendaris sementara yang lain ingin mencoba jalan hidup. Ada juga yang mendengar tentang pulau yang muncul di atasnya, jadi mereka datang ke sini khusus untuk melihatnya. Kekuatan-kekuatan besar di awan jauh bagian selatan termasuk yang pertama menemukan pulau yang hilang itu. Kekuatan besar telah jatuh karena pulau itu sejak mereka melihat binatang suci itu. Kekuatan-kekuatan besar ini benar-benar percaya pada spekulasi bahwa pulau itu berisi mitos binatang-binatang. Oleh karena itu, setelah mendengar berita tersebut, mereka segera berlari ke sini dan ingin naik ke atas untuk melihat binatang dewa tersebut. Jika mereka dapat mengambil sebutir telur dari salah satu binatang ini, maka mereka akan menjadi kaya dalam semalam. Namun, rencana mereka sia-sia karena ada garis keturunan yang sangat kuat yang menjaga kuburan. Itu tidak mengizinkan siapapun untuk mendaki pulau mitos yang hilang itu. Silsilah bantuan ini adalah kota leluhur yang mendapat dari gerbang Yin Yang. Tidak aneh jika keduanya bepergian bersama karena Chan Yang, putra guru Yin Yang, adalah pewaris alam leluhur. Kekuatannya cukup besar, tapi tak satu pun dari mereka berani berbicara di kota leluhur. Apa sebenarnya kota leluhur itu? Itu adalah garis keturunan yang berada tepat di bawah alam leluhur yang memimpin dunia suci Nether. Mereka mewakili alam leluhur dan akan mengirimkan surat wasiat mereka. Kita harus tahu bahwa alam leluhur adalah eksistensi tertinggi di atas ras atau garis keturunan manapun di dunia suci Nether.
Eksistensi seperti singgasana tulang segudang tidak akan takut pada kota leluhur, namun tetap waspada terhadap alam leluhur. Sebuah rumor menyatakan bahwa ada banyak nenek moyang ras hantu di dalam kota leluhur, dan dewa hantu adalah hal yang umum di alam leluhur. Orang luar mengira alam leluhur adalah tempat para dewa hantu. Seberapa menakutkan dan kuatnya tempat ini. Oleh karena itu, tidak seorang pun atau keturunan di dunia suci Nether akan mengalami rasa takut terhadap alam leluhur. Menjaga pintu masuk pemakaman surgawi membuat tujuan kota leluhur menjadi sangat jelas, mereka datang menuju pulau yang hilang. Tidak lama setelah pembukaan makam perdana yang tidak menyenangkan, sebuah pengambilan gambar besar dari kota leluhur membawa banyak ahli ke dalamnya. Hal seperti itu jarang terjadi. Kuburan itu telah dibuka berkali-kali sebelumnya, namun orang-orang dari kota leluhur jarang yang merawatnya. Namun kali ini merupakan diturunkan. Kota ini memimpin pasukannya ke dalam bukan untuk mencari harta karun atau ciptaan legendaris, tetapi untuk pulau yang hilang. Spekulasi muncul dari kota leluhur yang ingin memonopoli pulau yang hilang. Beberapa orang mengira bahwa pulau itu bisa jadi adalah sarang binatang mitos di dunia abadi yang jatuh ke alam fana. Di atas sana ada sarang mereka dan mungkin beberapa telur. Spekulasi semacam ini masuk akal karena gambaran naga dan burung phoenix sebelumnya yang disaksikan oleh banyak orang. Kemunculan Li Qiye juga menarik banyak penggarap dari semua ras yang hadir di sini untuk bersenang-senang. Sulit dia untuk tidak mendapatkan begitu banyak perhatian. Akhir-akhir ini, dia menjadi sangat terkenal, terutama setelah mengalahkan Di Zuo dan menjadi generasi muda nomor 1. Li Qiye ada di sini. Kerumunan berseru, tapi yang paling khawatir adalah para penggarap hantu. Jika itu terjadi sebelumnya, maka seseorang akan berkata, jika itu kasar, Li Qiye ada di sini. Namun sejak kemenangannya atas Di Zuo, tidak ada lagi yang berani menjuluki kejam. Bahkan ras hantu yang sangat membencinya pun tidak berani menyapanya dengan cara seperti itu. Dalam waktu singkat, semua mata tertuju padanya. Baik tua maupun muda memandangnya dengan rasa khawatir. Semua orang tahu tentang pertempuran terakhirnya dan bagaimana dia menggunakan momentumnya yang menantang surga untuk mengalahkan Di Zuo. Hal ini menimbulkan ketakutan dalam diri setiap orang. Sambil memandangnya, mereka tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki 12 istana. 12 istana, siapapun, bahkan jenius paling cemerlang sekalipun, akan gemetar karena putus asa setelah mengingat kembali 12 istananya. Bagi generasi muda, tidak ada peluang untuk melampaui Li Qiye di era ini. Jika itu terjadi sebelumnya, maka para penggarap hantu tidak akan senang jika dia masuk dan akan mulai tertawa dan mencibir. Mulut mereka akan terasa sangat gatal tanpa melontarkan satu atau dua hinaan padanya. Tapi sekarang, bahkan hantu yang paling tidak puas pun harus menutup mulutnya dan tidak berani mengucapkan kata pun. Inilah realitas dunia yang inovatif, dunia yang kejam. Selama seseorang cukup kuat, mereka bisa mencegah orang lain mengeluarkan kentut. Satu orang datang dari kamp kota leluhur dengan banyak ahli tepat di belakangnya. Banyak yang sangat waspada terhadap pendatang baru ini ketika mereka berkata, Guru Yin Yang. Bahkan para penggarap hantu pun merasa khawatir. Setiap orang secara keseluruhan mengambil langkah mundur untuk memberi jalan bagi sang master. Dia cukup kuat dan pernah menjadi raja surgawi yang luar biasa yang patut dikagumi. Selain itu, dia juga merupakan ketua sekte dari keturunan kaisar. Tapi sekarang, bahkan raja hantu pada tingkat di atasnya pun agak takut padanya. Alasannya sangat sederhana, dia memiliki seorang putra yang luar biasa, Chan Yang, keturunan alam leluhur. Kota leluhur mengundang Guru Yin Yang sebagai penasihat tamu karena Chan Yang adalah keturunan alam leluhur dan akan menjadi penguasa kota leluhur di masa depan. Para ahli yang mengikuti Guru Yin Yang datang ke hadapan Li Qiye dengan niat yang tampaknya tidak bersahabat. Li Qiye, kita bertemu lagi. Orang lain mungkin takut pada Li Qiye, tapi sang guru tidak menatap matanya dan menyapanya secara informal. Sang master memiliki kualifikasi seperti itu, siapa yang harus disalahkan karena menjadi penguasa masa depan alam leluhur. Dan, Li Qiye sambil menjawab dengan acuh tak acuh melirik sang master. Sikapnya ditanggapi dengan denusan sang majikan. Bahkan orang-orang dari kota leluhur pun harus menghormatinya, jadi apalagi yang bisa dikatakan tentang bocah cilik seperti Li Qiye. Masih kata-kata yang sama.
Guru Yin yang dengan anggun tersenyum dan dengan dingin berbicara, jika Anda pintar, serahkan kuncinya. Nenek moyang kota akan mencatat kontribusi Anda. Nada bicara sang master agresif dan mengancam, menyebabkan penonton diam di perdamaian. Gerbang Yin yang belum tentu lebih kuat dari tanah suci bulan sabit Titanic dan sudah pasti tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan kuno segala era atau kerajaan abadi gunung sederhana, apalagi garis keturunan seperti tahta tulang segudang. Namun, gerbang Yin yang generasi ini terbang tinggi dan bisa berjalan dengan bangga kemanapun. Guru Yin yang bahkan lebih tak terhentikan, dunia mendengarkan perintahnya sehingga dia tidak memandang siapapun. Meskipun banyak yang membencinya dan garis keturunan kaisar lainnya tidak menyukainya, mereka tidak peduli dengan sindiran sepele karena anak-anak yang berbakat. Li Qiye dengan cahaya dingin menyorot sang master setelah melihat kebenciannya sebelum mentransmisikan dan berkata, "Jika kamu atau alam leluhur berlutut dan memohon padaku, aku akan berpikir untuk memberi kunci pada saat itu. Tapi sekarang, keluar dari sini dan jangan ganggu aku." Para ahli dari kota leluhur mengubah ekspresi mereka setelah mendengar ini. Ekspresi sang master juga tenggelam. Para penggarap yang menyaksikannya ketakutan. Sikap Li Qiye terlalu sombong terhadap alam leluhur. Belum lagi anak-anak muda di dunia suci Nether, bahkan leluhur dan master legendaris pun tidak akan berani bertindak begitu riuh melawan alam leluhur. Siapa yang berani sombong ketika berbicara dengan alam leluhur? Tapi sekarang, Li Qiye menyuruh kelompok itu untuk segera keluar dari sini, ini adalah tindakan yang berani melampaui batas. Orang lain di dekatnya, sengatan memang berbeda. Hanya orang galak seperti itu yang berani membunuh Di Zuo. Hati orang lain menyusut karena ketakutan. Sikap Li Qiye menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak mempertimbangkan alam leluhur. Dia bahkan menyatakan antagonis terhadap mereka. Master Yin yang menunjukkan senyum gelap ketika dia dengan dingin berbicara, "Junior, meskipun kamu tangguh tanpa tandingan di generasi muda, jangan lupa bahwa kamu masih muda dan jalan di depan masih panjang. Kira-kira kecilmu mungkin tak berkompetisi di kalangan anak muda, tapi kamu hanyalah semut bagi generasi tua dan alam leluhur." "Benarkah?" Li Qiye dengan santai berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku tidak punya waktu untuk mengajakmu, oke sekarang. Jadi enyahlah. Jangan menghalangi jalanku menuju jalan kematian atau aku sendiri yang akan membuka jalan itu dengan darahmu." Kata-kata yang bebas namun mendominasi dan memiliki aura pembunuh menyebabkan para penggarap saling memandang. Mereka yang berani menyatakan niat mereka untuk membantai para ahli kota leluhur bisa dihitung dengan satu tangan di dunia suci Nether, tapi Li Qiye adalah satu-satunya di antara generasi muda. Mereka mengerti mengapa Li Qiye mendapat julukan Fierce. Hanya dia yang layak menyandang gelar ini. Saat dia selesai berbicara, para ahli di belakang menyanyikan master merengut dan berkata, "Benda ini tidak mengenal kehidupan dari kematian." Mereka memelotot dengan mata mereka, menampilkan aura yang menakutkan. Pada saat ini, di pertemuan kota leluhur, terdengar suara harum, menyebabkan dunia berguncang dan benda langit kehilangan warnanya. Suara ini membuat penguasa surgawi gemetar juga. Seorang lelaki tua yang diselimuti cahaya ilahi terlihat berdiri di kamp. Dia memiliki aura yang mulia seolah-olah dia sedang duduk di singgasana yang tinggi di langit. Meskipun auranya tidak terlalu menakutkan dan tanpa energi darah yang mengerikan, gelombang cahaya ilahi cukup menakutkan. Setiap cahaya gelombang seperti tombak yang menembus langit dan segudang dao. Ketajaman cahaya ini menimbulkan rasa dingin yang menakutkan pada semua orang. Master Yin yang diam-diam senang melihat lelaki tua ini keluar dan merasa nyaman. "Li Qiye, Junior, kamu terlalu sombong. Dengan kata-katamu tadi, bahkan jika aku tidak memberikan pelajaran, penguasa kota tidak akan membiarkanmu." Ini adalah hasil yang dia inginkan karena dia bertekad untuk membunuh Li Qiye. Sebelumnya, dia tidak memiliki konflik besar dengan Li Qiye, tapi sekarang berbeda, terutama setelah Li Qiye mengalahkan Di Zuo. Kekalahan Di Zuo membuat takut sang majikan. Karena mereka berdua berasal dari garis keturunan kaisar di perbatasan Nether bagian timur, sang master memperkenalkan Di Zuo dengan sangat baik serta kekuatan yang mendominasi. Namun, seseorang yang tak bertanding seperti Di Zuo ternyata telah kalah dari Li Qiye, menyebabkan sang majikan khawatir terhadap putranya sendiri. Kekhawatiran ini masih ada ketika Di Zuo masih hidup karena dia tahu bahwa anak tidak lebih kuat dari Di Zuo.
Dia tidak hanya berharap putranya akan memerintah alam leluhur di masa depan, dia juga berharap putranya menjadi kaisar abadi. Maka, gerbang Yin yang akan menjadi sekte dengan dua kaisar. Di generasi dengan orang jenius seperti Di Zuo dan Tian Lunhui, sang guru masih penuh harapan. Meskipun Di Zuo memang cemerlang, namun putranya juga tidak lebih buruk. Alam leluhur melakukan yang terbaik untuk melatih Chan Yang sehingga dia pasti memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar. Tapi sekarang, tiba-tiba, seekor kuda hitam muncul dan mengalahkan Di Zuo. Hal ini membuat sang majikan merasa stres karena mengirimkannya. 1. Ada penggunaan budaya tertentu yang hampir menarik perhatian semua pembaca bahasa Inggris. Kuda hitam, di sini sebenarnya adalah Cheng Yaojin, seorang jenderal Tiongkok dari dinasti Tang. Cheng Yaojin sering digambarkan dalam cerita rakyat Tiongkok dan budaya populer sebagai pejuang yang agak tidak kompeten dan kikuk yang terkadang muncul di tempat dan waktu yang tepat untuk menyelamatkan hari. Cheng Yaojin muncul tiba-tiba di sepanjang jalan, Hanzi, Ban Lu Sacuge. Cheng Yaojin digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang muncul secara tak terduga dan mengganggu rencana. Kata ini juga digunakan untuk mendeskripsikan orang-orang yang ikut campur yang tidak diinginkan dan muncul di tempat yang tidak mereka inginkan. Sekarang Li Qiye benar-benar muncul di sini, itu benar-benar suatu kebetulan yang menguntungkan. Inilah yang disebut orang sebagai seseorang yang memilih untuk tidak mendaki jalan yang sudah siap menuju surga dan bahkan menerobos masuk ke dalam neraka yang tidak ramah. Sang master bertekad untuk membunuh Li Qiye tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya untuk membuka jalan bagi putranya. Dia ingin menggunakan kesempatan langka ini untuk meminjam kota leluhur untuk membunuh Li Qiye sebelum sayap Chan yang menjadi lebih kuat. Tuan kota leluhur, sekelompok orang berseru kaget setelah mendengar gurunya. Bahkan generasi tua pun takut. Penguasa kota leluhur adalah keberadaan menakutkan yang menjangkiti seluruh generasi. Legenda menyatakan bahwa dia memulai daunnya pada era yang sama dengan Kaisar Abadi Takong. Seorang tetangga yang lebih tua mengingat legenda tentang penguasaan kota dengan kaki yang gemetar. Yang lain terkejut dan berkata, untuk tuan kota sendiri, yang akan datang. Suatu hal yang menakjubkan sedang terjadi. Namun, Li Qiye tidak mempedulikan hal ini, apapun penguasa kotanya dan dengan acuh tak acuh berkata, tidak apa-apa, jawabanku masih sama. Anda ingin kuncinya, lupakan. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, sekarang menghilanglah. Semakin arogan Li Qiye bertindak, semakin bahagia sang guru karena dia hanya menginginkan kematian Li Qiye. Dengan kehadiran penguasa kota, ini adalah kesempatan besar untuk membunuh Li Qiye. Kamu memohon untuk mati. Dia sambil berpikir mencibir sebelum berbicara dengan dingin, Junior, jangan terlalu cepat bertindak lancang. Sungai Seribu Ikan Mas saja tidak akan mampu melindungi Anda. Dalam 10 hari ke depan, seorang anggota pengawal ilahi akan tiba, bukan hanya sekte sungai, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Serahkan kuncinya sekarang dan berlutut untuk meminta maaf kepada penguasa kota. Mungkin penguasa kota yang agung akan berbelas kasih dan menghindarkanmu dari kematian. Apa? Pengawal seorang ilahi akan turun. Mustahil, bagaimana para dewa bisa turun ke dunia biasa sebelum portal dibuka? Penjaga ilahi terdiri dari para dewa yang bertanggung jawab melindungi alam leluhur, keberadaannya sama seperti dewa. Ada legenda di mana nenek-nenek moyang ras hantu masih hidup dan tidur sepanjang era di dalam alam leluhur. Pengawal ilahi bertanggung jawab untuk melindungi nenek moyang tertinggi dan dikenal tidak terkalahkan di alam leluhur. Tidak mudah bagi seseorang dari pengawal ilahi untuk turun kecuali masalah besar akan terjadi. Oleh karena itu, bagaimana mungkin orang lain tidak terkejut setelah mendengar berita ini? Bahkan seorang raja surgawi menjadi berlutut dan berlutut dengan kaki gemetar, dewa turun ke dunia kita. Ini adalah peristiwa yang sangat penting. Kultivator lain merasa gelisah dan merasa masalah ini sangat serius. Mereka bisa merasakan badai mendekati turunnya dewa secara bersamaan. Kamu terlalu banyak bicara, enyahlah. Mata Li Qiye bersinar terang dan dada menjadi terang, fisik ketuhanan yang menekan neraka dan fisik keabadian yang melonjak meledak pada saat yang bersamaan. Dalam sepersekian detik, ruang tiba-tiba berfluktuasi saat Li Qiye menggeser tubuhnya dengan cepat. Guru Yin yang adalah raja surgawi yang luar biasa. Dia terkejut dan mencoba mengaktifkan hukum kaisar, tapi sudah terlambat. Fisik abadi yang melonjak terlalu cepat, lagi pula,
itu nomor satu dalam hal kecepatan melintasi keabadian. Tidak perlu dikatakan lagi tentang neraka yang menekan fisik ketuhanan, ini adalah tubuh yang cukup berat untuk menyebabkan langit runtuh, cukup berat untuk menekan para dewa dan iblis. Ledakan. Suara patah tulang yang tajam muncul bersamaan dengan pemandangan darah saat Li Qiye menghempaskan sang master hingga terbang menjauh. Bahkan seorang raja surgawi tidak dapat menahan serangan mengerikan dari dua fisik abadi ini. Tubuh Li Qiye menjadi senjata paling menakutkan dan ganas di dunia ini. Li Qiye tidak menggunakannya dalam pertarungan melawan Di Zuo, tapi sekarang dia tiba-tiba memilih untuk menggunakannya. Sang master pesona dan suara tulangnya patah menyebabkan orang lain terlonjak. Meskipun demikian, dia tetaplah raja surgawi yang tangguh. Saat dia terpesona, dia mengaktifkan teknik yang luar biasa. Sebuah senjata yang sangat kuat ditembakkan setinggi-tingginya, bertujuan untuk membunuh Li Qiye. Namun, Li Qiye tidak memberi kesempatan. Tepat ketika dia membanting masternya hingga terbang, tangannya juga memegang cermin abadi pemurnian Yin Yang. Dalam sekejap, cermin itu mengamati cahaya mengerikan yang menghancurkan struktur ruang itu sendiri. Engkol retak, harta karun guru Yin yang hancur saat dia berteriak, "Ah!" Dadanya tertusuk oleh cahaya menakutkan ini, menyebabkan darah menyembur kemana-mana. Dia meninggal dengan mata masih terbuka. Dia tidak pernah mengira Li Qiye akan lebih cepat darinya. Master Yin yang bahkan lebih terkejut lagi karena Li Qiye menggunakan senjata yang tidak ada duanya sejak awal. Cermin itu adalah senjata yang levelnya sama dengan harta karun sejati Kaisar Abadi sehingga gerakan majunya tidak dapat dihentikan oleh tubuh pengirim tidak peduli seberapa kuatnya, dan membunuh pada saat itu juga. Siapa sangka hal ini bisa terjadi? Hingga saat ini, Li Qiye belum pernah menggunakan senjata ampuh untuk membunuh musuh-musuhnya, namun sekarang dia telah menghabisi Raja Surgawi hanya dengan satu gerakan. Jika dia tidak menggunakan cerin kali ini, mungkin tidak akan langsung kehilangan nyawanya. Perubahan mendadak ini membuat penonton tercengang. Siapakah sangka Li Qiye yang akan langsung membunuh seseorang karena bentrokan mulutnya? Tindakan seperti itu cukup tabu karena ini sama saja dengan mendeklarasikan perang terhadap gerbang Yin Yang. Setelah melihat kematian sang master, para ahli dari kota leluhur yang berdiri tepat di belakangnya sambil berteriak, "Hentikan seranganmu." Hanya dalam sepersekian detik, beberapa lusin ahli menyerang dengan harta karun yang kuat dan semuanya ditembakkan ke arah Li Qiye. Li Qiye merengut saat kedua belas istananya meraung sementara lautan darah Yin yang menenggelamkan dunia. Energi darah yang tak berdaya memperkuat cermin untuk menyapu semua harta karun yang menyerang. Sementara itu, kekuatan ganda immortal fisiknya meningkat secara maksimal. Ruang tiba-tiba berfluktuasi dan dalam sekejap, Li Qiye melintasi seluruh penjuru untuk muncul tepat di belakang para ahli ini. Pemandangan spektakuler muncul di hadapan semua orang. Dengan kilatan dari tubuhnya, semua harta karun meledak seperti kembang api di tirai malam, dan ledakan tersebut disertai dengan suara patah tulang. Saat sosok Li Qiye menghilang, para ahli kehilangan harta dan tubuh mereka sendiri. Daging dan darah beterbangan kemana-mana saat tubuh mereka meledak. Di atas ada kembang api berwarna-warni yang berisi harta karun yang meledak dan di bawah ada tubuh para ahli yang menjadi daging cincang di mana-mana di tanah. Pemandangan seperti itu terlalu merangsang indera. Dengan fisik ganda dan cahaya dari cermin, tidak ada yang bisa lolos dari kematian mereka. Li Qiye membunuh beberapa lusin ahli dalam sekejap dan disambut oleh teriakan dari kam kota leluhur, "Binatang kecil, kurang terbuka." Teriakan ini mengoyak dunia ketika lusinan lelaki tua menggali keluar dengan cahaya terang menyinari tubuh mereka seolah-olah mereka adalah dewa. Kekuatan mereka menyebabkan orang lain rusak, dan bahkan penguasa surgawi pun tidak bisa berdiri tegak. Li Qiye adalah orang pertama yang mengambil tindakan ketika orang-orang tua ini melakukan konstruksi keluar dari kam mereka. Cermin itu bergema sekali lagi saat bulan berdarah dan matahari keemasan muncul. Energi darahnya juga memperkuat budidayanya. Saat ini, dia memegang cermin dengan kedua tangannya, dan cermin itu menjadi lebih terang dari 10 matahari. Serangan pamungkasnya sebanding dengan pemusnahan surgawi atau bahkan serangan yang dilancarkan oleh Kaisar Abadi dengan kekuatan penuh. Pemusnahan surgawi adalah serangan pamungkas harta karun sejati. Serangan seperti itu akan mengubah paragon berbudi luhur menjadi abu karena mereka tidak berdaya menghadapinya.
Pada saat ini, cermin itu sepertinya membuka pintu ke dunia abadi dengan turunnya dua dewa sejati. Satu keabadian sejati adalah yang benar yang tertinggi sementara yang keabadian sejati lainnya adalah yin misterius yang tak tertandingi. Nyala api yang abadi dapat menghanguskan 9 langit sementara kekuatan abadi yin dapat menyebarkan banyak sekali dunia. Di bawah tekanan serangan yang tidak ada duanya ini, semua Raja Surgawi dan di bawahnya ditekan hingga rata di tanah tanpa bisa mengangkat kepala mereka. Resonansi serangan ini membuat khawatir seluruh dunia. Para penggarap lainnya di makam perdana yang tidak menyenangkan merasa sangat ketakutan. Nenek moyang dari kekuatan besar bisa merasakan kekuatan penghancur dunia ini dan menjadi sangat pucat. Ini gila. Apakah ini pembantaian kekaisaran atau pemusnahan surgawi? Apakah seseorang ingin menembus 5 alam? Seorang leluhur berseru ngeri. Pembantaian kekaisaran adalah serangan terhebat dari harta karun kaisar, sementara pemusnahan surgawi adalah serangan terhebat dari harta karun sejati seorang kaisar. Keduanya merupakan serangan yang tidak ada duanya, dan dapat dikatakan bahwa sangat sedikit orang di dunia ini yang dapat melancarkan serangan pamungkas dari senjata tersebut. Kehadiran dua dewa sejati bisa tampil memukau di hadapan mereka. Siapa yang mampu menghalangi yang benar dan yin misterius? Resplendent Break, serangan yang tiada bandingnya dari Kaisar Abadi Fei Yang. Mundur, penguasa kota leluhur berteriak ketakutan setelah melihat Li Qiye melepaskan serangan dari cermin. Dia pernah mendengar serangan ini. Kaisar Abadi Fei Yang telah menggunakan gerakan ini sebelumnya untuk menghancurkan alam leluhur. Namun, semuanya sudah terlambat. Yin dan Yang yang ekstrim menyapu mereka dan mengubah segalanya menjadi abu. Lusinan lelaki tua dari kota leluhur dihancurkan tanpa meninggalkan jejak. Setelah serangan ini, Li Qiye kemudian memasuki jalan kematian dengan aura yang sangat mendominasi seolah-olah dia tidak dapat dihentikan di dunia ini. Banyak ahli dari kota leluhur gagal menghentikan saat dia membuka jalur darah seperti yang dia katakan sebelumnya. Binatang kecil, dari dalam kam terdengar teriakan marah lainnya. Aura kekuasaan yang luas muncul. Seorang abadi dari kota leluhur tidak bisa lagi mendefinisikan dan membuka segelnya. Karakter tingkat leluhur ini melaju ke depan dengan aura melonjak. Jelas sekali, dia membawa senjata seorang kaisar. Tidak, biarkan dia pergi. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan umurmu untuk seorang junior. Penguasa kota segera menghentikan leluhur yang memegang senjata kaisar. Saat ini, Li Qiye sudah memulai jalan kematian. Dia menampilkan sosok leluhur dan penguasa kota dengan sikap santai. Dia menyingkirkan cermin lalu memperlihatkan leluhur tua itu sebelum berbicara dengan tenang, untuk sementara aku sibuk dengan jalan kematian dan tidak punya waktu untuk berbicara dengan kalian. Aku akan mencapai kota leluhurmu begitu aku kembali. Nenek-nenek hampir muntah darah karena marah dan memiliki keinginan untuk maju. Li Qiye telah membunuh hampir 100 ahli dari kota dalam hitungan detik. Dia bahkan tidak menyayangkan para Raja Surgawi Puncak, jadi bagaimana mungkin kota ini tidak marah? Namun, anehnya penguasa kota itu tenang dan menjawab, abaikan dia. Jika dia ingin masuk neraka, biarkan saja. Dia dengan dingin menatap Li Qiye saat matanya melihat hukum universal yang menakutkan. Sejak Li Qiye melangkah ke jalan kematian, penguasa kota telah memandangnya seolah-olah sedang melihat orang mati. Pengumuman Li Qiye membuat semua orang tercengang. Dia sombong sampai-sampai mengatakan bahwa dia akan menghancurkan kota leluhur. Li Qiye adalah satu-satunya generasi sekarang yang berani mengucapkan kata-kata ini. Li Qiye terlalu malas untuk melihat lawannya lebih lama lagi dan menghilang di jalur kematian. Pergi ke neraka, jangan keluar atau aku akan mengirimmu kembali lagi. Nenek moyang yang marah itu mengutuk, dia menangis karena marah tapi dia tidak mengejar setelah melihat Li Qiye memasuki jalan kematian. Penguasa kota sangat tenang karena di matanya Li Qiye sudah mati. Di sungai waktu yang tak ada habisnya, tidak ada seorang pun yang pernah meninggalkan jalan hidup itu, bahkan God Kings akan mati di dalam. Selebihnya, pengumumannya sebelumnya telah mengagetkan mereka, tapi sekarang setelah mereka melihat, dengan mata kepala sendiri, dia memasuki jalan kematian, mereka menjadi semakin bingung. Pikiran pertama mereka adalah dia gila, ada masalah dengan otaknya, atau mungkin dia bosan hidup. Apakah dia gila? Seorang raja surgawi dari generasi sebelumnya bertanya sambil kebingungan. Mereka bisa mengerti jika dia memilih jalan hidup.
Melampaui semua cobaan di dalam adalah simbol kejeniusan yang tak terpecahkan dan abadi. Di Zuo pernah memasuki jalur kehidupan, jadi setelah mengalahkannya, wajar jika Li Qiye juga memasuki jalur kehidupan. Namun, sepertinya dia menjadi gila dan malah berlari ke jalan kematian. Semua orang tahu bahwa jalan kematian tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Orang-orang belum pernah mendengar seseorang membiarkan hidup-hidup, bahkan para God King yang tidak ada duanya. Ini adalah eksistensi yang bisa bertarung 300 hingga 500 putaran melawan Kaisar Abadi. Pikirkan tentang hal ini, bahkan jika para God King mati di jalan kematian, maka orang lain seharusnya tidak bermimpi untuk meninggal. Berit ini menyebar dengan cepat, membuat semua pendengarnya gila. Pernyataannya untuk menghancurkan kota leluhur menjadi tidak berarti dibandingkan dengan dia memasuki jalur kematian. Seseorang bisa bertahan melawan surga tetapi dirinya sendiri tidak bisa bertahan. Seorang tokoh besar meratap setelah mendengar ini, dia masih hidup dan sehat namun dia memilih untuk lari ke jalan kematian. Apa maksudnya bunuh diri? Banyak karakter hebat dari umat manusia yang menghela nafas penyesalan. Ada apa dengan Li Qiye? Mengalahkan di Zuo dan memiliki 12 istana telah menjadikan orang nomor satu di dunia suci Nether, dan menjadi kaisar abadi di masa depan pastinya tidak akan menjadi masalah. Jika dia terus seperti ini, maka dia pasti akan mencapai keadaan yang tidak stabil. Mengapa memasuki jalan kematian sekarang? Pakar manusia lainnya menambahkan, dalam waktu singkat, banyak yang tidak memahami pilihan jalan yang dipilihnya. Mereka hanya punya satu kemungkinan jawaban, dia lelah hidup. Sementara kebingungan lainnya, Li Qiye sedang berjalan di jalan kematian. Jalan kematian sunyi dan diselimuti kabut yang menakutkan. Dia perlahan melangkah lebih dalam saat mayat di bawah kakinya menjadi lebih banyak. Tampak jelas bahwa mereka adalah tokoh-tokoh hebat ketika mereka masih hidup, bahkan sisa-sisa virtues Paragon pun bisa ditemukan. Dia berjalan melewati tulang-tulang putih ini dalam suasana yang tenang dan mengerikan. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah langkah kaki yang meremukkan tulang. Para fotografer akan mengompol saat berjalan di jalan ini, namun Li Qiye tetap tenang dan santai seolah-olah sedang berjalan-jalan di tamannya sendiri. Setelah mencapai kedalaman tertentu, kabut perlahan mengeluarkan aura kematian yang mengerikan. Kulit seseorang akan mulai mendesis ketika bertemu dengan aura ini, dan otot-ototnya akan cepat menua hingga menjadi puluhan atau bahkan ratusan tahun lebih tua. Jika mereka mencoba memblokirnya dengan energi darah, kekuatan apapun energi darah ini, ia tetap akan mati oleh aura kematian yang kuat ini. Korupsi ini tidak akan berhenti sampai orang tersebut meninggal. Li Qiye merasakan aura kematian yang korosif ini dan mencengkeram, era yang tak terhitung banyaknya telah berlalu, namun aura kematianmu masih ada di sini, sepertinya kamu masih belum mati, sungguh melegakan. Li Qiye dengan hati-hati mengeluarkan lampu dengan nyala api di tengahnya yang seolah-olah akan padam kapan saja. Api hitam kecil ini sepertinya adalah musuh aura kematian. Ketika aura itu mencoba mendekati Li Qiye, aura itu akan langsung terbakar habis oleh nyala api. Setelah suara mendesis muncul, auranya terbakar oleh api menjadi kepulan asap kecil. Li Qiye masuk lebih dalam lagi dan auranya, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak bisa mendekatinya karena nyala api hitam dari lampu. Mayat yang membuka jalan menjadi lebih sedikit, namun mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya, ada beberapa pukulan besar yang menantang surga, namun Li Qiye tidak mengetahuinya karena orang-orang dengan level itu tidak dapat memasukkannya. Namun, saat dia berjalan lebih ke dalam, Li Qiye memperhatikan beberapa karakter di antara mayat-mayat yang lebih sedikit ini. Seorang lelaki tua terletak di jalan setapak dan entah sudah berapa lama meninggal. Meski terkorosi oleh aura kematian, jenazahnya belum rusak dan membusuk. Raja Surgawi, kenapa kamu tidak tinggal di dunia? Pengobatan batu saja, mengapa lari ke sini untuk mati? Li Qiye memayunginya dan memakamkannya pada dirinya sendiri. Dia berjalan sedikit lebih jauh dan melihat kerangka memegang mangkuk batu yang memicu respon lain, Kaisar Alkimia umur panjang yang tak berujung, apakah Anda datang ke sini untuk mencari obat abadi untuk kehidupan abadi? Sayang sekali, mangkuk panjang umur tak berujung, harta karun tertinggi seperti itu telah dirampok niat sucinya oleh aura kematian. Dewa sejati yang agung, betapa sombongnya bocah cilik ini di masa lalu.
Jadi setelah kamu kalah dari bocah nakal Minren itu, kamu lari ke sini. Itu pasti karena kamu menginginkan benda penekan surga itu untuk mengalahkan Minren. Dewi Musim gugur, sayang sekali. Keindahan nomor satu dari ras roh menawan di masa lalu, keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dari 9 dunia terpesona oleh daya tarik Anda yang tak tertandingi. Namun, betapapun cantiknya kamu hanyalah mayat sekarang. Sepanjang perjalanannya, Li Qiye mengenali beberapa orang terkenal dari masa lalu. Beberapa dari mereka adalah kenalannya ketika dia menjadi gagak hitam, tetapi semua keberadaan yang tak terpecahkan ini akhirnya mati di jalan kematian. Hati orang luar akan berdebar kencang jika mendengar nama-nama karakter tersebut. Di antara mereka adalah Pangeran Kekaisaran yang tak terkalahkan, Dewa Sejati yang tak tertandingi, dan kecantikan nomor 1. 1. Pangeran Kekaisaran adalah calon kaisar abadi, bukan pangeran sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui lama Li Qiye telah berjalan, namun jumlah mayatnya semakin sedikit seiring dengan semakin kuatnya aura kematian. Akhirnya, Li Qiye mengikuti jalan setapak sepanjang jembatan kecil. Setelah berhasil melewati cobaan ini, dia tiba di sebuah dataran. Dataran ini bahkan lebih menakutkan dengan aura kematian yang kental. Tatapan merah muncul di dalam aura tebal ini. Jika dilihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa merah ini milik karakter yang tak terpecahkan. Mereka tampak seperti manusia hidup, namun sebenarnya mereka semua adalah mayat. Mayat-mayat ini tampak seperti dewa sejati dengan cahaya ilahi yang tak terkalahkan di sekeliling tubuh mereka. Para master legendaris akan gemetar di depan mereka sementara keberadaan abadi pun akan merasa takut. 2. Yang abadi, master legendaris, dan keberadaan abadi adalah gelar umum dari orang-orang kuat. Beberapa mayat juga menyerupai God Kings. 3 dari mereka memakai mahkota yang juga merupakan harta karun sejati, mahkota God King asli. Jumlah mahkota God King bisa dihitung dengan tangan di dunia ini, tapi sebenarnya ada 3 tepat di depannya. Jika orang lain ada di sini, mereka akan mengerti mengapa para God King pun mati di jalan kematian. Bukan hanya korosi aura kematian, mereka juga harus menghadapi sekelompok bayangan dewa. Li Qiye tetap tidak berpengaruh terhadap mayat-mayat yang menyerupai dewa ini meskipun faktanya aura kematian yang datang dari mereka dapat menghancurkannya sepenuhnya. Dia dengan cepat berkata, 99 hantu dewa, jadi kalian benar-benar ada di sini. Tepat ketika 99 hantu ingin melakukan penggalian maju, Li Qiye mengeluarkan sebuah penggaris kayu dan mengangkatnya tinggi-tinggi, kunci leluhur asal mula hantu ada di sini. 99 hantu dewa, mundurlah. 99 hantu itu bisa merobek jubah Li Qiye kapan saja, tapi saat ini, mereka semua berhenti dan menatap kunci itu dengan mata merah mereka. Li Qiye mendapatkan kunci ini di Eastern Hundred Cities, namun dunia tidak mengetahui efeknya. Para hantu terus membuka kunci itu sambil berdiri diam. Sepertinya hal ini tidak bisa diperintahkan kalian semua, tapi untungnya aku siap. Li Qiye secara resmi mengeluarkan sebuah benda yang menyebabkan segudang dao menjerit saat dunia menjadi abu-abu. Hukum universal tertinggi yang tampaknya memiliki hati nuraninya sendiri yang melayang di sekitar telapak tangan. Makan, himne Grand Dao muncul sebagai rangkaian hukum universal yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin saat tombak yang tak tertandingi muncul di tangan. Li Qiye mengangkat kunci kayu dengan satu tangan dan tombak dengan tangan lainnya sementara dia berteriak dengan suara nyaring, tombak penyegel asal ada di sini. 99 hantu dewa, mundurlah. Tombak penyegel asal juga memiliki asal-usul yang sulit dipercaya. Itu adalah harta karun tertinggi yang dipinjamkan dari master aliran leluhur, harta karun mistis tertinggi yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Hantu-hantu itu melihat ke arah kunci lalu kembali ke tombak di tangan Li Qiye dengan rasa takut di mata mereka yang memerah sebelum mundur untuk memberi jalan bagi Li Qiye. Li Qiye setelah tersenyum melihat hantu-hantu itu mundur dan perlahan berkata, jutaan tahun telah berlalu. Kalian sudah lama meninggal, namun masih tetap menyesal. Jika saya berhasil kali ini, saya mungkin bisa membantu kalian. 3. Nilai mentahnya adalah 1 miliar tahun jika Anda menghitung angka nolnya, tetapi ini juga merupakan ekspresi untuk waktu yang lama. 1 miliar terdengar terlalu banyak jadi saya memilih jutaan. 99 hantu dewa bukanlah makhluk hidup, mereka pernah menjadi makhluk menakutkan di zaman yang jauh,
tapi mereka bertemu dengan jutaan tahun yang lalu dan berubah menjadi roh jahat yang menjaga tempat ini, menunggu hari tertentu yang akan datang. 4. Kedengarannya konyol, saya tahu, tapi ingat hantu di UGD lebih manusiawi daripada hantu asli. 99 hantu menyaksikan Li Qiye lewat, lalu mereka kembali ke aura kematian yang kental seperti roh jahat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak lama setelah Li Qiye menyusup ke jalur kematian, sebuah berita dengan cepat menyebar ke seluruh makam perdana yang tidak menyenangkan dan 5 wilayahnya. Apa? Pengawal ilahi sedang turun. Apakah ini benar? Nenek moyang dengan kekuatan besar setelah mendengar berita ini. Murid pembawa pesan itu melaporkan dengan serius, leluhur yang terhormat, itu 100% benar. Paman pertama melihatnya dengan matanya sendiri karena dia bertanggung jawab untuk menyapa pengawal ilahi, jadi saya datang untuk melapor dengan kecepatan penuh. Murid tersebut menjamin bahwa itu berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Ekspresi leluhur berubah drastis setelah mendengar ini. 2 hari yang lalu, Guru Yin yang telah membicarakan hal ini, dan banyak yang telah mendengarnya juga. Jadi dalam 2 hari terakhir, banyak kekuatan besar dan garis keturunan kerajaan mempunyai banyak spekulasi. Tapi sekarang, lebih banyak informasi telah datang dan pengawal ilahi benar-benar turun, jadi bagaimana mungkin kekuatan ini tidak khawatir? Faktanya, berita ini menyebar dengan sangat cepat dan semua orang menerima berita tersebut. Silsilah kaisar diketahui bahkan lebih awal dari kekuatan besar pada umumnya. Ini sangat aneh. Penguasa kota leluhur yang datang secara pribadi adalah satu hal, tapi sekarang pengawal ilahi juga ada di sini. Semua sekte sangat waspada, dan bahkan ras hantu sendiri pun waspada. Nenek moyang dari keturunan kaisar sangat mementingkan masalah ini, jadi dia dengan sungguh-sungguh bertanya kepada utusan tersebut, karakter di sini yang turun kali ini. Utusan itu menjawab dengan penuh keyakinan, leluhur yang terkasih, saya mendengar bahwa itu adalah kaptennya sendiri. Wajah leluhur menjadi sedikit jelek saat dia berkata, generasi tua dari pengawal ilahi. Apakah hanya karena pulau mitos yang hilang? Apa itu? Saat berita tersebut terus menimbulkan badai, seorang ahli menjadi bingung setelah mendengarnya, tidakkah orang mengatakan bahwa portal menuju alam leluhur baru dibuka setiap 100 tahun sekali? Belum terlalu lama sejak terakhir kali seseorang turun untuk mencari keturunan, jadi bagaimana bisa dibuka sekali lagi secepat ini? Seorang raja hantu yang mengetahui lebih banyak menghela nafas dan berkata, tentu saja ada metode, jika alam leluhur benar-benar ingin menjatuhkan orang, tetapi mereka harus membayar harga yang mahal. Ini benar-benar peristiwa yang menggemparkan mereka untuk menurunkan kapten pengawal ilahi sendiri. Biasanya, menurunkan anggota penjaga biasa sudah cukup untuk menyelesaikan semua masalah karena mereka hanya bisa menggunakan gengsi alam leluhur untuk memimpin ras hantu. Tapi sekarang, sang kapten turun, membuktikan bahwa masalah ini adalah yang paling penting. Kota leluhur belum pernah memasuki kuburan sebelumnya. Pertama adalah kapal pesiar sendiri, sekarang kapten pengawal ilahi juga datang. Seorang tokoh hebat secara emosional bertanya-tanya, mungkinkah ada telur binatang dewa di pulau itu? Kami akan segera mundur dari tempat ini. Beritahu murid-murid lain di alam lain untuk segera meninggalkan kubur, tidak ada yang bisa tinggal di belakang. Setelah keluar, semua murid harus segera kembali ke sekte dan tinggal di sana. Sebuah kekuatan besar merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi dan memerintahkan semua muridnya untuk mundur. Setelah kedatangan kapten pengawal ilahi diketahui, semua kekuatan besar yang bukan milik ras hantu segera meninggalkan kubur. Kabar ini membuat resah masyarakat, terutama bagi ras lain. Alam leluhur tidak akan secara sembarangan menurunkan seseorang, jadi ini menandakan datangnya peristiwa besar. Sekarang, ketika seorang kapten datang secara pribadi, itu pasti merupakan peristiwa yang sangat dahsyat. Tentunya setelah ras lain meninggalkan kubur, masih ada beberapa leluhur yang berlama-lama menunggu kejadian selanjutnya. Sementara bagian luarnya kacau karena turunnya pengawal ilahi, Li Qiye telah mencapai ujung jalan kematian. Orang lain tidak akan memiliki metode untuk menembus jauh ke dalam tempat ini, bahkan para dewa, dewa sejati, atau dewa lainnya pun tidak. Bahkan yang terkuat pun akan mati di jalan ini. Mengenai kaisar abadi, mereka juga tidak ingin mengambil risiko seperti itu karena ada keberadaan yang menakutkan di tempat ini,
keberadaan tabu yang bahkan para kaisar pun tidak ingin memprovokasi karena tidak ada manfaatnya melakukan hal itu. Jika orang lain mengira aura kematian di ujung jalan akan lebih pekat, maka mereka salah besar. Tidak ada sedikit pun energi mengerikan atau aura kematian sama sekali. Tempat ini menyerupai halaman yang kini berkemah dengan bangunan rusak. Angin sepoi-sepoi menandakan datangnya musim gugur, menciptakan perasaan nyaman dan santai seolah-olah berada di halaman belakang rumah sendiri. Di dalam mendinginkan ini ada sebuah kolam kecil. Tampaknya itu buatan manusia tetapi sebenarnya dibuat oleh tatanan alam kehidupan, memicu gelembung yang sesekali keluar dari permukaan udara membuktikan adanya sumber udara yang mengalir. Apakah itu buatan manusia atau alami tidaklah penting karena itu hanyalah kolam biasa, namun melihat keberadaan di dalam kolam akan membuat penonton merinding. Ada seseorang yang berjalan-jalan di kolam ini. Orang ini bertubuh tinggi dengan gaya berpakaian kuno dan tidak bisa dilacak. Dia diam-diam berjalan mengelilingi kolam, setiap langkah menempuh jarak yang sama bertahan seolah-olah langkah tersebut telah diukur dengan sempurna. Dan bagian yang paling mengerikan bukanlah orang yang berjalan mengelilingi kolam seperti robot, melainkan orang tersebut tidak memiliki kepala yang dilingkari. Seorang pria tanpa kepala berjalan mengitari kolam memilih demi memilih dengan sangat presisi tanpa henti. Dia telah melakukan ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya melalui perubahan zaman. Siapapun pasti berkeringat dingin saat melihat pemandangan misterius dan menakutkan ini. Yang tertarik akan mengompol. Setelah direnungkan lebih jauh, hal ini masuk akal karena ini adalah akhir dari jalan kematian. Belum lagi pria tanpa kepala yang berjalan-jalan, tidak keterlaluan melihat setan jahat di tempat ini. Li Qiye tidak merasa terganggu atau takut dengan pemandangan yang ada di dalam pendingin ini. Dia masih memiliki sikap yang selalu tenang. Tahun-tahun yang tak ada habisnya. Li Qiye menatap pria tanpa kepala itu dan memasukkannya, jutaan tahun untuk menghilangkan aura kehancuran dan menyembuhkan luka abadi. Setelah memandangi pria tanpa kepala itu sebentar, dia mengalihkan pandangan ke arah kolam biasa seolah-olah itu adalah harta karun tertinggi, atau seolah keindahan yang paling tiada taranya akan muncul dari udara. Namun, tidak ada keindahan pemandian atau harta karun tertinggi di sini, itu hanya kolam biasa. Namun, itu lebih berharga dari apapun di mata Li Qiye. Bahkan harta karun sejati kaisar abadi atau kitab suci abadi tertinggi tidak sebanding dengan kolam ini. Li Qiye memandangi kolam itu untuk waktu yang lama sebelum berbisik, entah itu benda itu atau bukan, aku butuh bantuan kali ini. Jika kamu tidak membantuku, bahkan jika kamu adalah surga, aku akan tetap menghancurkanmu. Li Qiye berjalan mendekat tetapi ditolak oleh kekuatan yang tak terkalahkan ketika dia mendekati kolam. Itu adalah pria tanpa kepala yang mengerahkan kekuatan tak terpecahkan dengan aura yang meliputi seluruh kolam, menghalangi semua pelanggar. Li Qiye perlahan mengangkat tombak penyegel asal dan berkata, doaku telah terkabul di kerajaan surga, aku perlu meminjam air di kolam ini. Pria tanpa kepala itu tiba-tiba menghentikan langkahnya dan tampak menatap Li Qiye meski tidak memiliki mata atau kepala. Setelah mencari sebentar, dia mulai mengambil langkah yang sama mengelilingi kolam lagi. Li Qiye kemudian melangkah ke dalam kolam, tapi kali ini, pria tanpa kepala itu tidak menghentikan dan membiarkan dia mendekat. Li Qiye kemudian duduk dalam posisi bersantai di atas udara sambil dadanya menyala. Dia tidak bersembunyi apapun saat dia melepaskan fisik batinnya yang melonjak dan tidak bermoral. Suara membaik. Saat fisik bagian dalam dilepaskan, ruang tiba-tiba bergetar dan waktu mengalir lebih cepat. Ekset. Suara mendesis muncul. Ketika fisik bagian dalam mencapai titik paling terang, kecemerlangan ini menjadi terinfeksi dan berubah menjadi kegelapan ketika cahaya jahat mulai keluar dari tubuh Li Qiye. Kilatan petir kemudian menyambar di atas kepala Li Qiye saat langit menjadi gelap, menandakan berhenti. Ini adalah penutupan fisik dari penyelesaian fisik kecil. Kesengsaraan The Soaring Immortal fisik seharusnya terjadi lebih awal, namun hal itu terus-menerus ditekan oleh Li Qiye. Namun kini, dia memilih untuk mengatasinya. Ledakan. Rangkaian energi yang ingin dihentikan Li Qiye muncul saat fisik kecilnya yang sempurna memancarkan gelombang cahaya. Gelombang hukum universal tampaknya menghancurkan rangkaian energi mematikan yang ditimbulkan oleh malapetaka ini.
Namun rangkaian energi ini tidak mau turun begitu saja karena suara mendesis terus terdengar untuk melawan hukum universal yang datang dari tubuh bagian dalam. Namun tingkat energi ini tidak cukup untuk menimbulkan masalah bagi penyelesaian minor immortal fisik. Aduh, pada akhirnya, rangkaian energi mematikan itu berhasil dikalahkan, dan ini menandakan langkah kedua dari Tribulation saat sesosok gelap keluar dari tubuh Li Qiye. Iblis fisik telah lahir, bang. Namun saat iblis fisik ini keluar, fisik ketuhanan yang menekan neraka tidak segan-segan menghancurkannya. Namun demikian, fisik iblis tidak mau menyerah karena energi melonjaknya melonjak berulang kali untuk lepas dari kendali fisik dewa. Li Qiye tidak peduli dengan kerusakan fisik ini. Baginya, cakupan kecil yang melonjak abadi bukanlah sebuah masalah dan hanya masalah kenyamanan saat ini. Tujuannya adalah istana ke-13, alasan sebenarnya untuk datang ke kolam ini. Jika tidak, dia tidak akan datang ke sini. Kesengsaraan kecil tidak berarti apa-apa baginya karena tidak memerlukan bantuan benda eksternal. Memiliki 13 istana takdir adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah. Hanya Kaisar Abadi Jiaheng yang mencapai 12 istana, namun belum pernah ada yang mendengar keberhasilan menciptakan istana ke-13. Oleh karena itu, ambisi sebenarnya Li Qiye adalah istananya yang ke-13. Sejak awal, banyak penggarap beranggapan bahwa 12 istana adalah batas tertinggi. Bahkan seseorang dengan fisik abadi yang tak terkalahkan hanya bisa berhenti di usia 12 tahun. Kenyataannya memang seperti itu, dunia belum pernah melihat istana berikutnya sebelumnya. Bahkan jenius paling cemerlang yang sama sekali tak tertandingi dalam segala hal akan diejek sebagai orang gila jika mereka memberi tahu siapapun bahwa mereka ingin membuka istana ke-13 yang tidak ada. Tapi Li Qiye tahu hal seperti itu ada, bagian tersulitnya adalah kemampuan untuk membukanya karena itu adalah pencapaian yang sama sulitnya dengan menjadi kaisar abadi. Namun, bagi Li Qiye, membukanya lebih sulit daripada merebut tahta. Sejak awal, ada sekitar 100 kaisar abadi, tetapi tidak ada yang memiliki 13 istana. Li Qiye telah melatih keberadaan yang tak terkalahkan sebelumnya, dan dia tahu bahwa membuka istana berikutnya adalah salah satu tantangan terbesar dalam hidup. Oleh karena itu, dia datang ke tempat ini karena kekuatannya tidak mencukupi karena meridian Nigongnya telah mencapai batasnya. Bagi para penggarap, meridian Nigong hanya dapat menampung maksimal 12 istana. Pembukaan paksa istana lebih lanjut hanya akan mengakibatkan kehancuran meridian Nigong, bersama dengan istana lainnya. Pada titik ini, muncul suara gemuruh dengan munculnya 12 istana. Sebuah istana membuka pintunya dan sebuah batang kering yang tampak seperti tangan terbang keluar. Inilah dahan pohon yang diperolehnya dari Kepulauan Seribu. Pada titik ini, ribuan akar tertanam di meridian Nigong Li Qiye sementara cabang-cabang hijau yang baru tumbuh memanjang hingga ke dalam kolam. Cabang-cabang baru ini seperti tombak ilahi dan menembus ke dalam kolam, dengan cepat dihilangkan di dalam bawah perintah Li Qiye. Cabang-cabang ini dengan cepat menyerap udara di kolam dan membawanya ke meridian Li Qiye. Setelah esensi menyerap di bawah kolam, Li Qiye membekukan saat meridian Nigong keringnya tiba-tiba menjadi sangat lembab. Sudah waktunya, Li Qiye menjadi sangat bersemangat saat dia menarik napas dalam-dalam. Energi darahnya melonjak seiring terbukanya lautan darah sementara roda kehidupannya menggerakkan darah panjang umurnya. Semua hal ini saling memberi bahan bakar, memungkinkan yayasan Dao-nya menyedot lebih banyak esensi dari dasar kolam. Pada saat yang sama, tubuhnya terus mengeluarkan suara yang menakutkan karena energi maut dari kematian fisik dan iblis fisik masih mengamuk saat ditekan oleh fisik ketuhanan penekan neraka miliknya. Kedatangan Kapten Pengawal Ilahi merupakan berita yang meledak-ledak di dalam makam perdana yang tidak menyenangkan. Meskipun sang kapten memasuki kuburan dengan sikap rendah hati, menjadi bagian dari penjaga alam ilahi leluhur menjadikan. Menjaga sikap rendah hati menjadi suatu hal yang sulit. Gambar-gambar menakjubkan muncul saat dia menginjakkan kaki, seperti kekayaan awan dan mata air emas. Grand Dao bernyanyi dengan resonansi saat burung phoenix terbang cepat di belakangnya. Sang kapten mengenakan satu set baju besi ilahi yang memberinya aura agung dan menakjubkan. Sinar beruntung mengelilingi tubuhnya sementara hukum universal tertinggi bersinar di bawah langkahnya. Saat dia bergerak, bintang-bintang juga akan berputar seiring langit dan bumi mengikutinya.
Eksistensi yang menantang surga dan kuat seperti itu patut ditakuti dan dikagumi. Bahkan Master Legendaris harus mundur sebelum levelnya ada. Selain itu, sang kapten mendapat dukungan dari alam leluhur di belakangnya. Ini berarti bahwa keberadaan abadi pun tidak akan menyembunyikan perasaannya secara sembarangan. Beberapa leluhur kota leluhur yang tertutup juga mewakili keberadaan ini. Apakah kapten ini kuat atau tidak, itu tidak penting. Karena dia mewakili alam leluhur, para leluhur harus mengikuti dan melindunginya. Penguasa kota leluhur adalah karakter yang luar biasa. Dia telah hidup selama 1 generasi, namun energi darahnya masih sangat kuat. Kapten pengawal ilahi tentu saja belum lebih kuat dari penguasa kota, tetapi karena dia berasal dari alam leluhur dan mewakili keinginan mereka, bahkan penguasa kota tidak berani mengabaikannya. Perlombaan hantu cukup terkejut melihat situasi saat ini, seorang penguasa kota leluhur sudah cukup menakutkan, tapi sekarang kapten penjaga ilahi juga ada di sini. Siapa yang berani menimbulkan kerusakan dalam situasi seperti ini? Saya pikir bahkan Master Legendaris pun tidak akan berani mengambil tindakan di sini. Seorang raja hantu menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan riuh, hanya orang yang ingin bunuh diri yang akan bertindak seperti ini pada saat penting ini. Meskipun alam leluhur adalah milik ras hantu dan ada legenda yang menyatakan bahwa nenek moyang hantu sedang tidur di alam ini, banyak keturunan, terutama yang memiliki kaisar, memandang mereka dengan buruk. Silsilah hantu lainnya nampaknya sangat ramah dan menghormati alam leluhur di luar, namun diam-diam mereka sangat berhati-hati dan memiliki keinginan untuk melawan. Tentu saja, sekte-sekte ini tidak ingin keberadaan yang membayangi mereka dan mengganggu bisnis atau perintah mereka, terutama monster kekuasaan seperti singgasana tulang segudang. Selama jutaan tahun, tak seorang pun memahami arti dan alasan keberadaan alam leluhur. Beberapa orang mengatakan bahwa nenek moyang hantu sedang tertidur di sana. Legenda yang lebih tua lagi menyatakan bahwa alam leluhur menghentikan ras iblis yang menakutkan dari luar untuk melindungi surga yaitu dunia suci Nether demi ras hantu. Namun, semua itu hanyalah legenda. Terlepas dari apakah alam leluhur adalah tempat nenek moyang yang tertidur atau apakah mereka bertindak sebagai penjaga, peristiwa ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat alam leluhur mengambil tindakan atau menyerang iblis jahat manapun. Selain itu, tidak ada seorang pun yang pernah melihat nenek-nenek moyang sebelumnya. Karena legenda-legenda ini, sebagian besar kekuatan besar dan beberapa garis keturunan kekuasaan selalu mewaspadai alam leluhur. Mayoritas dari mereka sepanjang waktu menjaga jarak tertentu. Tidak ada yang tahu alasannya, bahkan garis keturunan ini pun tidak, tapi ini adalah peringatan dari Kaisar Abadi Patriark mereka. Tuan kota menyambut kapten di kamp. Setelah kapten duduk, penguasa kota memerintahkan yang lain untuk pergi, hanya menyisakan mereka berdua. Kapten tidak sombong dan dengan sopan bertanya kepada penguasa kota, Tuan kota, bagaimana persiapan untuk pulau mitos yang hilang? Tuan kota menjawab, Kapten Yang terhormat, untuk sementara kami tidak dapat masuk sekarang. Kabutnya terlalu tebal, 2 nenek-nenek moyang kita meninggal dalam upaya untuk sampai ke sana. Lalu kapan kita bisa menginjakkan kaki di sana? Kapten bertanya dengan suara yang lebih serius. Penguasa kota berpikir sejenak sebelum menjawab, menurut pendapat saya, makam utama yang tidak menyenangkan dapat mengurangi kabut di pulau karena semakin tipis. Saat kita bisa menginjakkan kaki di pulau itu seharusnya tepat sebelum menutup kuburan. Kami tidak punya waktu. Kapten memegang kepalanya dan menjelaskan, kami harus pergi ke sana secepat mungkin karena ada banyak hal yang harus dilakukan di sana. Jika kita menunggu kuburan menghilangkan kabut, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan bisnis kita sebelum penutupan. Tuan kota menjawab dengan hati-hati, Kapten, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Anda juga dapat melihat bahwa kabut ini adalah kutukan yang sangat kuat dan jahat. Orang yang melakukan kutukan ini pasti merupakan eksistensi yang tak terkalahkan sepanjang masa untuk menghentikan orang lain mencapai pulau itu. Kami tidak punya cara untuk mematahkan kutukan ini, jadi kami hanya bisa menunggu. Tuan kota, saya khawatir kami tidak punya waktu untuk menunggu. Hal ini telah sampai pada Yang Mulia, Dewa Surgawi. Dia memerintahkan saya untuk mengeluarkan keputusan untuk mempercepat masalah ini. Kapten berbicara dengan nada serius, Tuan kota, saya tidak mencoba untuk membayangkan di hadapan Anda, hanya saja masalah ini tidak sepele.
Yang Mulia ingin saya mempercepat prosesnya, mohon pengertiannya. Masalah ini bahkan sampai ke telinga Yang Mulia. Tuan Kota berbicara dengan ekspresi berubah. Dia hanya pernah melihat Dewa Surgawi sekali, tapi dia memahami tak terpecahkannya Dewa Surgawi. Ya, Yang Mulia menyuruhku turun hanya untuk mempercepat masalah ini. Jika bukan karena belum waktunya portal dibuka, Yang Mulia akan turun sendiri. Kapten menjawab dengan gravitasi. Tuan Kota sangat ketakutan. Dewa Surgawi sendiri yang turun, hal seperti itu sudah lama tidak terjadi, dan akan menimbulkan kekhawatiran luas jika berita ini keluar. Kapten, apa yang ada di pulau mitos yang hilang itu? Tuan Kota bertanya. Meskipun dia adalah penguasa kota, dia tidak tahu apa yang ada di atas sana. Tuan Kota diketahui, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak. Mengetahui terlalu banyak tidak baik untukmu. Kapten memandang penguasa kota dan merengut. Tuan Kota tersenyum canggung dan berkata, jika itu terjadi, maka saya tidak akan bertanya lebih jauh melalui mulut besar saya. Kapten memandang ke arah penguasa kota dan merendahkan nada agresifnya, Saudara Bai, kita sudah saling kenal sejak lama jadi tidak perlu melakukan tindakan seperti ini. Aku tidak mempunyai suara dalam hal ini dan aku hanya mengikuti perintah Dewa Surgawi, aku hanyalah seorang pesuruh belaka. Jika sesuatu terjadi, maka karakter yang lebih besar akan muncul. Kapten memiliki rasa kesopanan yang tinggi. Meskipun dia berasal dari alam leluhur, penguasa kota juga bisa berkomunikasi langsung dengannya, jadi statusnya tidak lebih tinggi dari penguasa kota. Jika dia ingin segalanya berjalan lancar di dunia suci Nether, maka dia membutuhkan bantuan penguasa kota, jadi dia bermaksud sangat sopan. Kapten terlalu sopan. Seperti yang kamu katakan, kita adalah teman jadi tidak perlu berpikir terlalu diam seperti ini. Penguasa kota dengan cepat menjawab, saya hanya bertanya dengan santai, tidak lebih. Kapten mengendalikan kepalanya dan berkata, saya akan menyampaikan terang kepada Anda, saya tidak tahu apa yang ada di pulau yang hilang itu. Ini hanya sesuatu yang diketahui Yang Mulia. Dia memerintahkan kami harus segera pergi ke pulau itu dan kami harus melaporkan segala perubahan di pulau itu. Hal ini sangat penting dan bebannya sangat besar bagi kita. Jika kita ingin menyelesaikan ini, saya harus mengandalkan dukungan kuat dari Saudara Bai. Tuan Kota buru-buru menjawab, Kapten terlalu pendiam, beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Bisnismu adalah urusanku. Kami tidak bisa menunggu kutukan itu hilang dengan sendirinya karena kami harus pergi ke sana secepatnya. Sebelum penutupan kubur, kita masih membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan Yang Mulia. Setelah naik ke sana, kita harus melakukannya lagi, yang membutuhkan banyak waktu, jadi kita harus segera menghilangkan kutukan ini. Kutukan leluhur tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa kita hancurkan. Ini adalah kutukan jahat jadi kami akan mendapat serangan balasan dan kehilangan nyawa kami segera jika kami mencobanya. Bahkan eksistensi hebat seperti penguasa kota pun takut dengan kabut pulau itu. Nenek moyang Paragon yang berbudi luhur meninggal dan menjadi kabut berdarah di sana, sehingga bahkan penguasa kota pun tidak yakin untuk mundur dengan aman begitu dia mendekat. Pengorbanan darah. Sang kapten dengan serius berbicara, kutukan apapun dapat dipatahkan dengan metode ini. Bagaimanapun, ini adalah metode pamungkas dan paling ekstrim. Pengorbanan darah. Penguasa kota terkejut dan berseru, berapa banyak penggarap yang dibutuhkan oleh kutukan tingkat ini? Puluhan ribu tidak akan cukup, dan 100 beberapa ribu tidak mungkin karena orang akan melawannya. Gunakan manusia. Ada ras lain di Nether Border, kan? Manusia, ras darah, dan roh pemikat semuanya baik-baik saja. Selama mereka adalah manusia di luar ras hantu, kita bisa menggunakan mereka untuk berkorban. Jika ratusan ribu tidak cukup, maka kita akan mengorbankan 1 juta. Kami akan terus maju sampai kami berhasil. Mata sang kapten menjadi sedingin es pada saat ini. Dia tidak mempermasalahkan harganya selama dia bisa mencapai tujuannya. Penguasa kota terkejut dan berbicara dengan nada dingin di dalam hatinya, meskipun ada banyak manusia dari ras lain di perbatasan Nether, mereka semua tinggal di beberapa kota besar di tempat yang berbeda. Kami dari kota leluhur tidak dapat menangkap begitu banyak manusia dari seluruh penjuru dunia. Setidaknya, tidak dalam waktu singkat itu. Ini hanya buang-buang waktu saja. Sebagai penguasa kota leluhur, sudut pandangnya berbeda dengan sudut pandang kapten.
Setelah masalah ini selesai, Kapten hanya akan kembali ke alam leluhur dan tidak ada izin di masa depan tempat ini. Namun, dia adalah penguasa kota dan masih harus tinggal di dunia suci Nether. Apa konsekuensi dari pengorbanan jutaan manusia atau bahkan lebih? Kirimkan keputusan Dewa Surgawi, perintahkan semua sekte ras hantu untuk membantu kami. Kapten berbicara dengan nada yang lebih berani. Keputusan Dewa Surgawi, hati Tuan Kota tenggelam. Sebagai penguasa kota, tentu dia tahu pentingnya keputusan ini. Ini adalah dekrit tingkat tertinggi dari alam leluhur dan bisa diperintahkan semua hantu di dunia suci Nether. Yang Mulia takut akan terjadi sesuatu yang tidak terduga, jadi dia menurunkan saya terlebih dahulu dengan keputusan Dewa Surgawi dan memberi saya kekuatan untuk menggunakannya bila diperlukan. Kapten menjelaskan, kalau sudah ada seknya, bagus sekali. Tidak perlu khawatir kekuatan lain tidak membantu kita. Tolong tunjukkan dekritnya dan saya akan segera mengirim orang ke Master Sekte Kekuatan Besar. Tuan Kota menghela nafas lega. Baginya, jumlah manusia yang mati bukanlah hal yang penting. Entah 100.000 atau 1 juta, semuanya hanyalah angka. Namun, dia tidak ingin menjadi tukang daging yang memulai seluruh operasi ini dan menanggung nama yang penuh dosa. Tanggung jawab mengorbankan jutaan manusia serta menciptakan kelainan dengan ras lain akan menjadi tanggung jawabnya setelahnya. Setelah sang kapten kembali ke alam leluhur di masa depan, dunia suci Nether akan mengarahkan ujung tajamnya ke arahnya. Dia tidak ingin menjadi musuh publik semua ras. Tapi sekarang, dengan keputusan Dewa Surgawi, semua garis keturunan pemerintahan dan kekuatan besar ras hantu akan terseret bersamanya. Seluruh ras hantu akan menanggung ini, bukan hanya dia. Dalam waktu sesingkat mungkin, dekrit tersebut dikirimkan ke seluruh negara besar. Master Sekte Garis Keturunan terkejut setelah membaca isinya dan menunjukkan ekspresi yang sangat jelek. Meskipun mereka mengira memandang rendah manusia, selama jutaan tahun, sangat sedikit mampu yang mengulurkan tangan ke arah manusia. Tidak mencampuri urusan manusia adalah aturan tidak tertulis di dunia. Hanya mereka yang berasal dari dao jahat yang akan mengambil tindakan terhadap manusia. Tentu saja, ada juga yang mengecewakan yang kadang-kadang membunuh beberapa ratus manusia, itu bukan masalah besar. Namun, 1 juta menimbulkan keraguan. Ini sama dengan menghancurkan seluruh kota, memperingati besar-besaran. Pembantaian besar-besaran ini tidak jarang terjadi dalam sejarah. Pihak yang menang akan sepenuhnya membinasakan pihak yang kalah, ini adalah pemandangan umum di dunia. Namun, ini terbatas hanya pada kalangan mereka sendiri dan sekte serta klan di dalamnya. Sekte atau klan manapun yang membantai jutaan manusia akan dihina oleh orang lain dan mungkin menjadi korban perjuangan keadilan dari ras dan sekte lain. Sial, ini memaksa kita menjadi ujung tombak. Seorang penguasa sekte kerajaan dengan marah mengutuk setelah menerima dekrit tersebut. Yang lain dengan putus asa menyatakan, penguasa kota tua dari kota leluhur itu adalah seekor rubah yang licik. Dia tidak akan melakukannya sendiri dan ingin menyeret kita ke dalam lumpur bersamanya. Banyak garis keturunan kekuasaan dan kekuatan besar berkumpul karena situasi ini terlalu serius. Meminta kita melaksanakan keputusan Dewa Surgawi ini. Sebuah garis keturunan sejarah dimulainya pertemuan tersebut. Keputusan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa sekte manapun yang mengumpulkan 1 juta akan menikmati teknik tertinggi dari alam leluhur. Teknik-teknik yang berasal dari awal ras hantu ini sangat menggiurkan bagi kekuatan besar, tetapi tidak berarti apa-apa bagi keturunan-keturunannya. Mereka memiliki hukum kaisar dan tidak bernafsu terhadap hantu teknik asli. Silsilah kekuasaan ini sama sekali tidak tergerak oleh dekrit tersebut dan tidak ingin melaksanakannya dibandingkan dengan negara-negara besar. Namun, salah satu garis keturunan menyatakan kekuasaan atas kekhawatiran mereka, siapa yang berani tidak melaksanakan keputusan Dewa Surgawi. Apakah Anda ingin mengunjungi Dewa Surgawi saat portal dibuka lagi? Beberapa kekuatan besar merasa kesal tetapi tidak punya pilihan selain mengikuti perintah, kota leluhur menyeret kita ke bawah bersama mereka. Di sisi lain, beberapa kekuatan besar sangat bersemangat dan bersemangat. Seorang master sekte dari kelompok ini berseru dengan penuh semangat, teknik asal-usul tertinggi, sekte kami membutuhkan teknik seperti itu. Menghancurkan satu kota untuk ditukarkan oleh kapten. Jadi bagaimana jika 1 juta manusia harus mati? Beberapa kekuatan besar sangat bias, terutama terhadap umat manusia,
sehingga mereka sangat senang dan memiliki mata yang haus darah saat mereka melihat keputusan. Kita seharusnya sudah memberi pelajaran pada ras ini, terutama manusia. Beritahu mereka bahwa kami para hantu adalah penguasa dunia suci Nether. Sisi lain menunjukkan dukungan penuh mereka terhadap keputusan ini. Perintah Dewa Surgawi harus dilaksanakan oleh banyak sekali ras. Ini adalah kemuliaan kami. Mereka berharap memanfaatkan kesempatan langka ini untuk mendapatkan pahala bagi alam leluhur. Mungkin di masa depan, mereka bahkan dapat mengirim murid-muridnya ke sana untuk memperkuat sekte dan negaranya. Dalam sekejap, banyak kekuatan besar mengambil tindakan, bahkan nenek-nenek moyang mereka secara pribadi mengambil tugas itu. Beberapa garis keturunan kekuasaan tidak menyukai keputusan tersebut tetapi tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Keputusan tersebut mewakili kehendak Dewa Surgawi, sebuah keputusan tingkat tertinggi di alam leluhur. Sedikit sekali orang atau sekte di dunia suci Nether yang berani menentang keputusan seperti itu. Tidak ada seorang pun yang ingin memusuhi alam leluhur karena mereka tidak ingin mengunjungi pribadi Dewa Surgawi pada pembukaan portal berikutnya. Ini bukanlah peristiwa yang menguntungkan atau apapun dan mungkin bisa berakhir dengan kehancuran sekte. Maka, setelah menerima ketetapan tersebut, mau atau tidak, banyak sekte yang mengambil tindakan. Namun hal itu bukanlah sesuatu yang mutlak dan ada saja yang berani menentang keputusan tersebut. Ketika dekrit ini mendarat di meja Master Sekte Singgasana Tulang Segudang, setelah membacanya sekali, dia menyerahkannya kembali tepat di depan utusan kota leluhur. Dia menolak keputusan tersebut dan mengatakan kepada utusan tersebut, kami, tahta tulang segudang, tidak akan terlibat dalam hal seperti itu. Urusan kota nenek moyang tidak ada hubungannya dengan kita. Baik leluhur kota maupun kapten pengawal ilahi tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap penolakan tahta tulang untuk mematuhinya. Baik kota leluhur maupun alam leluhur tidak dapat menghukum tahta tulang, setidaknya, untuk saat ini. Kota leluhur memang kuat, namun tahtanya bahkan lebih kuat. Satu sekte dengan 3 kaisar mengizinkan mereka berperilaku bangga terhadap keturunan atau kekuasaan apapun. Alam leluhur lebih kuat dari tahta, tapi ini adalah dunia suci Nether dan bukan alam leluhur. Hal ini berada di luar jangkauan pengaruh mereka. Bahkan turunnya Dewa Surgawi tidak akan cukup menjadi ancaman bagi tahta. Bagaimanapun, tahta itu pernah mempunyai 3 kaisar sehingga kekuatan tersembunyinya pasti sulit dipercaya. Siapa yang tahu keberadaan mengerikan apa yang bisa tersegel di bawah tahta? Penolakan tahta menyebabkan banyak sekte yang membenci keputusan tersebut mengubah pikiran. Tahta Segudang Tulang menolak keputusan itu. Sekte Master, apakah kita akan melanjutkan perintahnya atau tidak? Seorang tetua bertanya pada Master Sektenya. Apa kamu sedang bercanda? Master mengitarinya dan berkata, tentu saja tahta tulang berani menentang keputusan Dewa Surgawi. Kota leluhur tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka, begitu pula kapten pengawal ilahi. Tapi bagi kami, lebih baik patuh saja. Kekuatan lain yang menolak keputusan tersebut adalah Nether Crossing Swamp. Tentu saja, mereka tidak langsung menolak keputusan tersebut dengan cara yang sombong seperti tahta tulang. Bersambung.